Aku merencanakan perampokan bank dengan orang-orang yang aku sewa secara online. Mereka mengaku mantan penjahat sehingga akan menjadi tangkapan besar. Kami identifikasi subjeknya, membaca naskahnya sekali lagi dan kemudian menuju bank. Namun sesampainya kami di sana, aku tidak bisa berbicara. Hai, namaku Jolie. Ingin tahu kok bisa aku merampok bank? Ayo, ku bawa kau ke perjalanan liar. Aku berasal dari keluarga bahagia dengan ibu dan ayah yang selalu menghujaniku dengan cinta tanpa syarat. Faktanya, mereka sangat sempurna. Aku rasa mereka tidak pernah berdebat tentang apapun. Semasa kecil aku diajarkan untuk menjadi orang baik dan mengutamakan sekolah untuk karir masa depan. Aku melakukan hal itu dan mereka sangat bangga. Namun, suatu hari aku pulang dan mendapat kabar mengejutkan. Ayah dan ibu akan bercerai. Tapi, kenapa? Sayang, ini yang terbaik untuk kita berdua. Ternyata kita tidak begitu cocok. Tidak cocok? Apa kamu baru mengetahuinya dalam semalam? Sayang, aku tahu ini sulit, tapi kita akan baik-baik saja. Aku janji. Tidak, kita tidak. Kita adalah keluarga yang hancur dan kalian bersikap seolah-olah itu bukan apa-apa. Apakah kalian peduli sedikit saja? Beberapa hari kemudian aku masih tidak bisa melupakannya. Sampai aku melewati restoran ini dan melihat sosok yang aku kenal. Apa itu? Ayah? Bergandengan tangan dengan wanita asing? Sungguh aneh. Ayah selingkuh dari ibu? Aku segera berlari pulang untuk memberitahu ibu. Tapi sesampainya di sana aku tidak tega mengungkapkannya padanya. Bu, kamu baik-baik saja? Hanya saja perceraian itu berat bagiku. Aku menghormati keputusan ayahmu, tapi ini sangat sulit bagiku. Kamu satu-satunya keluarga yang aku punya sekarang, Jolie. Tidak, dia salah. Aku tidak akan membiarkan dia menjadi mantan istri ayah yang bersedih. Aku akan mengembalikannya padanya. Begitu dia melihat bagaimana putri kesayangannya terkena dampak perceraian ini. Jadi, keesokan harinya, aku pergi ke taman dan memetik bunga di depan umum. Ya, tidak juga. Tapi itu buruk kan? Lalu aku menyeberang jalan ketika ada tanda berhenti. Tapi polisi itu bahkan tidak peduli. Halo, aku melanggar hukum di sini. Baiklah kalau begitu, restoran Tuan Whitman, kita pergi. Aku tidak memesan apapun tetapi hanya menggambar seluruh dindingnya dengan kapur. Nah, kalian tidak ingin hal itu bertahan selamanya, bukan? Tapi Tuan Whitman muncul dan mengucapkan terima kasih kepadaku. Karena aku memberinya ide terbaik untuk menghibur anak-anak saat makan di restorannya. Karena frustrasi aku membaca seluruh buku di toko buku tanpa membayar. Buang sampah sembarangan bahkan menendang tong sampah. Tapi sepertinya tak seorang pun mengakui perbuatan burukku. Jadi aku menonton beberapa film kriminal secara berlebihan untuk mengaktifkan kejahatanku. Aha, perampokan. Itu sebabnya aku mempekerjakan idiot ini. Gold Beach Bank and Trust. Bukan Gold Beach toko topi, bodoh. Maaf, salahku. Kami tetap melanjutkan perampokan dan berhasil mencuri banyak topi dan aku memastikan untuk secara tidak sengaja menjatuhkan dompetku dengan ID-ku di dalamnya. Keesokan harinya aku pulang sekolah dan melihat pemilik toko mengamuk pada ayah, menuduhnya melakukan pola asuh yang buruk. Tapi anehnya ayah tetap tenang dan hanya membayar semua topi yang kucuri. Apa? Bersiaplah, kamu dan aku akan makan malam di luar malam ini. Ada seseorang yang aku ingin kamu temui. Biar ku tebak, itu adalah cewek sampingan yang kulihat kemarin. Jolie, ini... Aurora, aku teman ayahmu. Aurora, kita harus memberitahunya. Oh, jangan. Aku sudah tahu. Kalian berdua berselingkuh, kan? Jolie, jaga kata-katamu. Kenapa? Karena itu kebenarannya? Ayah hendak mengatakan sesuatu, tapi Aurora menghentikannya. Aku tidak percaya kamu melakukan ini pada ibu. Aku berlari keluar dari sana dan bersembunyi di gang ini, menangis dengan hati yang sakit saat melihat beberapa pria yang terlihat samar. Mereka membawa koper penuh uang dan terus melihat sekeliling dengan hati-hati. Tiba-tiba aku menginjak sebuah squishy, dan itu menimbulkan suara paling keras dan membuat mereka semua menoleh ke arahku. Aku segera lari sebelum mereka melihatku dan menabrak seseorang. Siapa itu? Tunjukkan dirimu. Pria itu langsung memahami situasinya dan menyembunyikanku. Hanya seekor kucing, Lalo. Setelah geng itu pergi, aku melangkah keluar untuk berterima kasih padanya dan kekasihku yang sungguh pujaan hati. Tadinya aku akan menawarkan untuk membayarnya kembali, tetapi dia mengabaikannya dan pergi. Sangat keren. Kemudian aku sampai di rumah dan melihat ibu berkemas. Katanya dia akan segera pindah. Dan ayah bahkan tidak menghentikannya. Tiba-tiba aku menyadari sesuatu, gambar ibu dan Aurora. Bu, kamu kenal wanita ini? Aurora? Ya, kami sudah berteman sejak SMP. Teman? Dia bukan temanmu. Dia dan ayah berselingkuh di belakangmu. Ini sudah berakhir, kan? Tidak, Bu. Kamu harus membela diri sendiri. Jika kamu tidak melakukan apapun, aku yang akan. Hanya ada satu cara sekarang. Libatkan sekolah. Jika mereka lihat siswa yang dapat nilai S sepertiku tiba-tiba berubah jadi pemberontak, mereka akan bicara dengan ayah, kan? Tapi tentu saja aku perlu memastikan perbuatan burukku kali ini sah. Tiba-tiba aku melihat semua orang berdengung. OMG, apa kamu dengar? Kami mendapat murid pindahan baru dan dia mempunyai sifat anak nakal. Beritahu aku tentang itu. Dia menjadi topik terpanas sejak dia tiba di sini. Ya Tuhan, dia datang ke sini. Aku berbalik dan rahangku terjatuh. Itu adalah pria yang kutemui kemarin. Tiba-tiba langsung menuju ke arahku. Ini dia. Kamu mencariku? Tidak, tapi aku hanya bosan dengan orang-orang di sekitarku. Ayo pergi dari sini. Jadi siswa pindahan ya? Apa yang terjadi dengan rambutmu? Kupikir aku mengubahnya sedikit loh, lebih cocok untuk sekolah. Tunggu, bukankah kamu seperti anak nakal? Kenapa kamu mengikuti aturan?
Aku mendapat sedikit reputasi, tapi aku siap mengubah caraku. Tidak, orang baik finish terakhir. Apa kamu tidak dengar? Itu sebabnya aku mencoba berubah juga untuk sedikit membumbuinya. Jadi, tolong ajari aku untuk menjadi anak nakal. Jika kamu sangat menginginkannya, tentu saja. Yeay, terima kasih pria cantik. Oh, badanmu bagus juga. Tyler dan aku memulai rencana pemberontakanku yang baru. Oke, tunjukkan yang kamu punya. Aku langsung mendatangi sekelompok kutu buku, membanting tanganku ke atas meja, mengambil burger seorang cowok dan mulai melahapnya. Ini kentang gorengnya. Apakah orang tuamu membuatmu kelaparan? Tidak. Aku segera berdiri dan pergi, dan melihat Tyler yang sedang menertawakanku dengan histeris. Itukah gagasanmu untuk bersikap jahat? Aku tahu aku tidak berbakat, itu sebabnya aku mau kamu mengajariku. Tyler kemudian mengajariku beberapa lelucon, dan itu sadis. Kami menutup pintu dengan 20 kunci yang berbeda dan menikmati melihat guru berjuang untuk membuka semuanya. Menyalakan layar untuk menampilkan banyak kunci selama kelas. Kemudian memutar suara bel berbunyi setiap 15 menit membingungkan semua orang. Yang paling menarik adalah mendapatkan banyak popok dewasa dikirimkan ke kepala sekolah tercinta. COD. Ketika kepala sekolah bertanya siapa, aku dengan bangga menerima tindakan tersebut. Apa kamu mau menjelaskan dirimu sendiri? Kepala sekolah, aku mungkin terlihat nakal saat ini, tetapi itu karena orang tuaku akan bercerai. Aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur, pikiranku kacau, aku... Baiklah, aku mengerti. Yesus, aku bahkan berbicara dengan orang tuamu. Kamu bisa pergi sekarang. Ayah tersayang, mari kita lihat bagaimana kamu menangani ini. Saat aku keluar, Tyler sudah menungguku. Dia mengantarku pergi, lalu berhenti di danau yang indah ini. Kamu tidak memberontak karena kamu bosan, kan? Aku menghela nafas lalu mulai menuangkan keluar semua yang selama ini memendam dalam diriku. Sepertinya milik keluarga Norma adalah sebuah kemewahan bagi kita berdua. Apa maksudmu? Aku sebenarnya dibesarkan di panti asuhan, tapi aku tidak senang di sana jadi aku kabur. Aku berakhir di jalanan dan menyebabkan masalah. Untung saja ayah angkatku memperhatikan dan mengadopsiku. Aku sangat berterima kasih sampai hari ini, jadi aku selalu berusaha membantunya dalam bisnis ini. Ayahmu punya bisnis? Apa yang dia lakukan? Tyler tidak menjawabku. Ketika kami kembali, Aurora sudah ada di sana menungguku. Apa yang kamu lakukan di sini? Ayahmu melakukan perjalanan bisnis dan memintaku datang untuk menjagamu selama beberapa hari. Tidak, terima kasih. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Dan siapa pemuda ini? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Bisakah kamu berhenti mencampuri urusanku? Tidak percaya ayah masih melanjutkan perceraiannya setelah pertemuan dengan kepala sekolah. Dan aku terjebak dengan wanita menyebalkan ini. Hanya tidak membiarkanku meninggalkan rumah dan bahkan memerintahkanku untuk memberlakukan jam malam dari senja hingga fajar. Kamu tidak akan melihat orang itu. Dia bermasalah. Tolonglah, kamu bukan ibuku. Jadi aku terus bertemu dengan Tyler. Tapi anehnya, setiap kali aku mengajak jalan-jalan di rumahnya, dia selalu terlihat ragu-ragu. Jadi suatu kali aku pergi ke rumahnya untuk memberinya kejutan. Tapi saat melihatku, dia terlihat sangat khawatir. Kamu ngapain? Kamu tidak seharusnya datang ke sini. Kita kedatangan tamu hari ini. Aku berbalik dan terpaku melihat pria samar dari gang. Lalu, aku ayah Tyler. Kamu pasti... Jolie. Oh, benar, Jolie. Tyler bercerita banyak tentangmu padaku. Ayo masuk, jadilah tamuku. Tapi Tyler menarikku keluar dari sana. Kami berhenti di taman terdekat ketika dia akhirnya sedikit santai. Pria itu adalah ayah angkatmu? Ya, aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya padamu. Aku khawatir kamu tidak mau mengenalku lagi. Itu tidak benar. Kamu tidak mengerti. Dia menjalankan bisnis terlarang dan sekarang dia memintaku untuk mengambil alih. Aku tahu aku sangat berhutang budi padanya, tapi aku tidak ingin melakukan sesuatu yang ilegal. Kalau begitu jangan, hanya karena dia membesarkanmu bukan berarti kamu harus melakukan segalanya atas perintahnya. Terutama melanggar hukum, kan? Tyler mengangguk tapi masih tampak gelisah. Malam itu, Tyler mengantarku pulang ke rumah ketika tiba-tiba aku melihat wajah yang kukenal. Aku menyuruhnya menurunkanku di sana. Di dalam, Aurora sedang duduk bersampingan dengan seorang pria. Keduanya tampak berpakaian lengkap. Di seberang meja ada orang lain. Apa yang dia lakukan? Sudah kubilang, sepasang cincin berlian terbaik ini sangat cocok untuk pernikahanmu. Benar, kita hanya menginginkan yang terbaik untuk pernikahan kita, kan sayang? Pernikahan? Keduanya, dia 2 kali mengatur waktu ayahku. Aku segera merekam percakapan mereka dan pulang. Ayah harus kembali malam ini dari perjalanan bisnisnya. Namun saat aku menceritakan semuanya pada ayah, bahkan dengan rekamannya, dia tetap tidak mempercayaiku. Apa yang kamu bicarakan? Aku belanja sepanjang hari dengan teman-temanku. Sudah kubilang begitu. Ayah, kamu akan sangat menyesali ini. Dan kamu, jangan pernah berpikir kamu bisa lolos begitu saja. Aku tidak akan pernah menerimamu ke keluarga ini. Besok pengadilan akan memutuskan dengan siapa aku akan tinggal. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku tidak bisa berada di rumah ini lebih lama lagi. Di pengadilan aku berdiri yang mengejutkan semua orang dan mengungkapkan bagaimana aku dianiaya di rumah bersama ayah dan Aurora lalu meminta untuk tinggal bersama ibu. Hakim kemudian menanyakan pendapat ibu. Aku tidak begitu yakin. Jolie, sebaiknya tinggal bersama ayahnya saja. Aku benar-benar kecewa. Ibu bahkan tidak mau berjuang untukku.
Sesampainya di rumah, ayah langsung menggila padaku sementara Aurora kembali melakukan aksi manisnya. Saat itu aku mendapat pesan dari Tyler, meminta untuk bertemu, jadi aku bergegas keluar dari sana. Tidak, Jolie, tunggu. Ketika aku tiba, Tyler tampak terkejut. Jolie, apa yang kamu lakukan di sini? Miho, aku menggunakan ponselmu untuk memintanya datang ke sini. Lalu kemudian memerintahkan komplotannya untuk mengikatku. Aku sedang berjuang untuk melarikan diri ketika seseorang bergegas ke arah kami. Lalo! Tunggu, Aurora? Dia kenal gangster ini? Lepaskan dia sekarang, atau polisi akan tiba di sini sebentar lagi. Terima kasih untuk agen intel Nona DIA. Kami akan pergi, tentu saja dengan putrimu. Jika kamu ingin menyelamatkannya, isi tempatnya. Agen DIA? Seperti polisi yang menyamar? Baiklah, bawa aku saja. Geng Lalo mengikatnya dan mendorongnya ke dalam van. Hahaha, benar sekali. Boys, ambil juga bocah ini. Jangan biarkan satupun saksi di TKP. Kita sudah sepakat, Lalo. Serius? Tak ingat? Dia memerintahkan Tyler untuk pergi sementara sirine polisi semakin keras. Tiba-tiba Tyler balik arah. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukan itu jalannya. Sementara perhatian mereka teralihkan, Aurora mengeluarkan alat serbaguna di sakunya dan mulai memotong tali di tanganku. Aku melakukan hal yang sama padanya. Tyler kemudian berhenti tiba-tiba, Lalo dan kawan-kawan kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke lantai. Polisi segera mengepung van dan menangkap para penjahat tersebut. Jolie, kamu baik-baik saja? Kamu tidak terluka dimanapun, kan? Ya, terima kasih telah menyelamatkanku. Dan aku minta maaf karena bersikap kasar. Hanya saja, aku belum siap untuk move on dari perceraian. Sayang, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin kuberitahukan padamu. Aku ibu kandungmu. Apa katamu? Jin adalah ibu kandungku. Tidak, sayang. Dia temanku. Aku tahu ini semua membingungkan, tapi dengarkan saja. 16 tahun yang lalu, ayahmu dan aku melahirkanmu. Namun setelah melahirkan, aku harus pindah ke Meksiko untuk menangani kasus penyelundupan berlian berantai yang disebabkan oleh Lalo. Dan Jin menawarkan bantuannya. Aku pikir kamu pantas mendapatkan keluarga bahagia yang normal. Jadi aku menerima bantuannya dan memintanya untuk pindah ke rumah kami. Bertahun-tahun kemudian, karena mengira kasus ini akhirnya ditutup, aku kembali ke rumah dan bersiap untuk bertemu kembali denganmu dan ayahmu. Tapi tiba-tiba aku mendapat kabar bahwa organisasi Lalo masih beroperasi dan telah pindah ke Amerika. Aku tidak bisa mengambil risiko membahayakanmu. Jadi aku menyembunyikan kebenaran darimu. Tapi bagaimana dengan orang yang membicarakan pernikahan denganmu? Oh, itu Alejandro, rekanku. Kami hanya berpura-pura menjadi pasangan untuk penyelidikan. Oh, aku tidak menyangka kamu telah melakukan begitu banyak hal untukku. Tentu saja, kamu adalah putriku. Terima kasih, Bu. Akhirnya semuanya menjadi jelas. Tapi saat kami sampai di rumah, ibu, maksudku Jin, tiba-tiba datang menyeretku pergi. Kamu adalah putriku, tidak ada yang bisa membawamu pergi dariku. Hanya karena kamu membesarkan Jolie bukan berarti kamu boleh melakukan apapun padanya. Jika kamu mencintainya, kamu hanya menginginkan yang terbaik untuknya. Jin kemudian menangis, mengungkapkan bahwa dia telah kehilangan kemampuan reproduksinya. Dia sangat bahagia karena aku harus menjaganya dan memperlakukanku seperti putrinya sendiri. Hei, jangan khawatir, kamu akan selamanya menjadi ibuku. Aku memberikan pelukan terbesar pada Jin. Saat itulah aku menyadari Tyler bahagia untukku tetapi juga sedih di saat yang sama. Tiba-tiba aku menyadari dia tidak punya keluarga lagi. Aku punya ide, kenapa kamu tidak mengadopsi Tyler ke rumahmu? Tyler dan Jin saling berpandangan dan senyum cerah muncul di wajah mereka. Semuanya akhirnya menjadi baik-baik saja. Aku sudah berusaha mengejar ibu dan menebus tahun-tahun yang hilang itu. Tapi aku juga tidak melupakan ibu keduaku. Tyler, atau haruskah aku bilang pacarku? Sekarang tinggal bersama Jin dan dia mengantarku mengunjunginya. Aku sangat bahagia akhirnya memiliki keluarga yang penuh kasih sayang dan pacar yang nakal. Hanya saja kali ini kami tidak berusaha. Hai, aku Aubrey, seorang gadis super cerdas dengan IQ 200 dan kalian harus siap untuk mendengar kisahku yang luar biasa. Sebelum aku lanjut, jangan lupa untuk klik suka dan berlangganan. Aku dibesarkan di sebuah desa kecil di pedesaan di mana orang-orang hidup dari bertani. Keluargaku berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari jadi aku hanya bisa bersekolah di sekolah biara. Tapi sejak kecil aku selalu jadi anak yang berbeda. Sistemnya sedang ada gangguan. Mohon tunggu sebentar. Ayamnya seharga $15,55 dikurangi 15%. Sereal seharga $2,49. Kentang, deterjen. Jadi totalnya $64,85. Sudah termasuk diskon dan pajak. Ibu segera sadar aku anak yang berbakat, jadi dia membantuku lompat beberapa kelas dan pada usia 5 tahun, aku sudah belajar matematika sekolah menengah. Aku selalu mendapat peringkat teratas di kelas dan siswa lain akan menyogokku dengan permen untuk meminta bantuan mengerjakan PR mereka. Pada usia 8 tahun, aku mendapat skor 760 di SAT Matematika dan memenangkan kompetisi Spelling Bee. Aku menjadi sebuah ikon di daerah itu, dan para wartawan bahkan memberiku tes IQ Stanford Binet yang menunjukkan bahwa aku memiliki kecerdasan setara dengan orang berusia 22 tahun 11 bulan. Orang tuaku sangat bangga padaku, terutama ayahku. Ayah, mereka semua memberiku Lego dan komik sebagai hadiah, seolah aku berusia 8 tahun. Ya, mereka semua salah. Kamu sudah 8 tahun 5 bulan gadis kecil.
Dia satu-satunya orang yang dapat membuat percakapan menarik denganku. Sampai dia akhirnya sakit parah. Tapi dokter bedah yang bagus tidak dapat ditemukan di pedesaan terpencil ini. Dan kami juga tidak mampu membawanya ke pusat kota. Kami putus asa melihat kondisinya yang semakin memburuk. Lalu dia meninggal dunia, meninggalkan kami dalam keputusasaan. Tak lama setelah itu, ibu tak mampu membayar biaya sekolahku lagi. Jadi aku harus putus sekolah. Oh Bri, aku sungguh minta maaf. Jangan khawatir Bu, semua hal yang diajarkan di sekolah bisa kupelajari sendiri. Jadi ibu mendaftarkan keanggotaan perpustakaan untukku, dan ternyata kenangan terbaik yang kusimpan adalah di sini, di mana aku bisa tenggelam dalam pengetahuan menarik dari seluruh dunia. Aku sedang berjalan menyusuri lorong tanpa sadar menjalarkan tanganku di barisan buku-buku ketika ada satu buku yang menarik perhatianku. Lalu kenangan tentang ayahku kembali muncul. Seandainya dia dioperasi, dia tak akan pergi. Aku membuka beberapa halaman pertama dan langsung terpesona. Lalu tiba-tiba hasrat membara muncul di hatiku. Aku ingin menjadi seorang dokter bedah. Jadi aku mempelajari setiap buku medis yang bisa kutemukan, terutama yang ditulis oleh penulis ini, dan memutuskan untuk menabung agar dapat masuk ke sekolah kedokteran secepatnya. Untuk lebih dekat dengan impianku, aku pindah ke kota dan melamar pekerjaan di sebuah kedai kopi tepat di sebelah sekolah kedokteran. Hanya saja, kamu sudah memecahkan 10 piring minggu ini. Apa kamu ingin memecahkan rekor? Ayolah, bos. Hanya beberapa piring. Bukan seperti aku membakar seluruh kedai atau semacamnya. Ini akan dipotong dari gajimu. Ulang ini lagi dan kamu akan dipecat. Oke, itu memang salahku, tapi aku tahu dia tidak akan memecatku. Tidak ada orang lain yang bisa menghafal begitu banyak pesanan sekaligus. Bahkan Master Dinner Dash. Kemudian aku sedang melayani sekelompok mahasiswa ketika aku mendengar mereka sedang mendiskusikan kasus darurat. Kita harus mengeluarkan gumpalan darah di segmen 4 dari hati dan membilas lobus kiri. Pastinya harus mulai dari vena hepatika tengah. Orang ini serius nih? Jelas tidak. Pemotongan yang kurang invasif ada di sepanjang ligamen falciform untuk memungkinkan akses ke segmen 3. Semua terdiam dan memandangku seperti aku ini alien. Tiba-tiba seorang pria paruh baya di antara mereka berdiri. Kerja bagus, Nona muda. Metodemu jauh lebih efisien daripada jawaban siswaku. Kamu di kelas mana? Oh, saya bukan mahasiswa kedokteran, tapi saya bercita-cita masuk ke sana. Pria itu memintaku untuk duduk dan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan medis lainnya. Dan aku menjawab semuanya dengan mudah. Adrenalinku mengalir deras. Sejak ayahku meninggal, aku belum pernah melakukan diskusi yang semenarik ini. Beberapa hari kemudian, pria itu kembali dan mengaku bahwa dia adalah Dr. Sean Lewis dan kepala di sekolah kedokteran. Ya Tuhan, Anda adalah penulis favorit saya. Saya sangat mengagumi Anda. Terima kasih Nona muda. Ngomong-ngomong, saya datang ke sini hari ini dengan sebuah penawaran. Saya terkesan dengan pengetahuanmu di bidang medis dan saya pikir kamu pantas mendapatkan beasiswa penuh untuk sekolah kedokteran paling bergengsi. Bisakah seseorang mencubitku sekarang? Ini benar-benar berkah dari surga yang tidak akan kulepaskan. Ini dia hari pertamaku. Aku datang ke sekolah lebih awal untuk menjelajahi kampus sebanyak mungkin. Tempat ini jauh lebih besar dan lebih lengkap dari sekolah lamaku. Aku sedang mencari-cari di lorong untuk menemukan kelasku ketika seseorang menabrakku. Oh, bukankah itu laki-laki yang memberikan jawaban salah di kafe? Dia dengan dingin meminta maaf dan buru-buru menuju ke kelas di sebelah sana. 412, itu juga kelasku. Aku mengetahui bahwa dia adalah Henry, murid terbaik di kelas. Tapi, jelas dia tak sehebat itu. Mereka akan melihatnya. Semua kelas teori tidak membuatku berkeringat dan aku bahkan menemukan beberapa kesalahan yang dibuat oleh para profesor. Saat waktu makan siang tiba, aku pergi ke kafetaria, menghampiri kelompok pertama yang menarik perhatianku dan mereka tampak ramah. Mau beberapa kentang gorengku? Kentang goreng mengandung banyak lemak trans yang tinggi yang berhubungan dengan diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan obesitas. Suatu hari kamu akan terkena stroke dan kamu akan tahu kenapa. Terima kasihnya nanti saja. Tapi mereka semua cemberut dan langsung pergi. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Saat itu seorang gadis baik mendekatiku. Aku Laura, boleh aku duduk? Tentu. Kemudian dia memberitahuku bahwa dia juga dikucilkan hanya karena dia tidak sepintar murid-murid lainnya di sini. Mengapa mereka begitu jahat? Hei, kenapa kamu terus terganggu oleh orang-orang toksik itu? Apa mereka menghargai perasaanmu? Ini bukan seberapa banyaknya teman, tapi tentang menemukan teman yang tahu nilai dirimu. Kamu benar. Ngomong-ngomong, aku Aubrey. Aku tahu aku berada di kelas yang sama denganmu pagi ini. Selain itu, caramu berdebat dengan profesor kita, wow, itu mengesankan. Laura dan aku dengan cepat menjadi teman. Sangat menyenangkan memiliki dia di sekitarku, yang benar-benar bisa melihat kecerdasanku dan selalu mendorongku untuk mengekspresikan diri. Hari ini ada sebuah acara besar. Sebuah konferensi yang diadakan oleh Dr. Lewis. Namun aku tidak tahu bahwa acara ini akan menjadi medan pertempuran antara aku dan Henry. Dengan tekad untuk membuat Dr. Lewis terkesan, aku dengan antusias mengangkat tanganku pada setiap kesempatan untuk menjawab pertanyaannya. Setiap kali aku melakukannya, Henry dengan cepat akan mengangkat tangannya juga. Bersaing untuk mendapatkan perhatian Dr. Lewis. Kami berdebat bolak-balik, tidak ada yang mengalah sampai akhir konferensi.
Setelah itu, Dr. Lewis mengumumkan bahwa ada satu slot yang tersedia untuk proyek penelitiannya yang akan datang, yang akan diberikan kepada murid terbaik di semester ini. Ruangan bergemuruh dengan kegembiraan dan antisipasi. Jantungku berdegup kencang karena bekerja dengan Dr. Lewis adalah impian seumur hidupku. Namun, siswa-siswa lainnya mulai bersorak menyebut nama Henry. Aduh, aku bersumpah aku akan mengalahkannya dan menunjukkan pada mereka siapa yang layak mendapatkannya. Saatnya membuktikan bahwa aku tidak hanya tak tertandingi dalam teori tetapi juga dalam praktik. Aku adalah orang pertama yang selesai menjahit luka. Tetapi saat aku meraih kain kasa, aku tidak dapat menemukannya dimanapun. Itu pasti ada di sekitar sini, aku bersumpah. Oh tidak, aku meninggalkannya di dalam manekin. Oke, kali ini harus lebih baik. Seberapa sulitkah menggunakan defibrilator ini? Tapi kemudian aku secara tidak sengaja menyentuh bantalan logam dan terkena sengatan lalu jatuh ke belakang. Aku terus mencoba dalam banyak sesi praktik lainnya, tapi semuanya tetap gagal. Aubrey, gips ini terlihat persis seperti paha ayam. Lakukan lagi. Tapi yang paling menyebalkan adalah Henry unggul dalam semua itu, dan siswa-siswa lainnya mulai mengejekku. Setelah itu aku pergi keluar untuk menghirup udara segar, dan jauh di lubuk hatiku, aku sangat kecewa pada diriku sendiri karena semua kegagalanku. Tiba-tiba sebuah tangan dengan lembut menepuk bahuku. Itu Laura. Aku tidak bisa menahan diri untuk memeluknya dan mulai menangis. Laura, bagaimana jika aku salah tentang diriku sendiri? Aku gagal dalam segala hal dan orang-orang mulai mempermalukanku. Oh, mereka hanya iri padamu. Tidak ada yang bisa mengalahkan nilai akademismu. Itulah mengapa mereka bersukaria atas kegagalanmu dalam praktik. Tapi otakmu yang besar itulah yang paling penting, bukan? Iya. Dan kesempatan akan menghampirimu. Ada kontes kecerdasan minggu depan. Jika kamu menang, semua orang akan mengakui bahwa kamulah yang terbaik, termasuk Henry. Bicara tentang Laura penyelamatku, aku akan berusaha sebaik mungkin. Tunggu dan lihat saja. Beberapa hari kemudian, Laura mengajakku ke perpustakaan di ruang belajar pribadi. Dia membantuku menyiapkan laptopku dan meninggalkanku sendirian agar aku bisa fokus. Semoga berhasil. Aku berpartisipasi dalam kontes lisan secara online melalui Skype. Ada panel juri yang mengajukan pertanyaan dan yang harus aku lakukan hanyalah menjawabnya secara lisan. Gampang banget. Sekarang aku hanya tinggal menunggu hasilnya. Keesokan harinya aku pergi ke sekolah seperti biasa, tapi kemudian tiba-tiba aku dipanggil ke kantor kepala sekolah. Dr. Lewis mungkin sudah tahu tentang kompetisi itu dan melihat namaku di daftar teratas. Aku baru saja akan membanggakan prestasiku ketika dia menuduhku membantu siswa lain menyontek saat ujian. Kemudian dia menunjukkan rekaman suaraku yang menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bukankah itu untuk kontes kecerdasan? Tapi Laura bilang, Dr. Lewis, tunggu. Aku bisa menjelaskannya. Aku dengan panik menelpon Laura, tapi dia menolak untuk menjawab. Cukup, aku sangat kecewa padamu. Kamu dikeluarkan mulai saat ini juga. Merasa tersesat dan hancur, aku berjalan dengan susah payah menuju bangku di halaman sekolah. Hai, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja? Kamu mengejekku? Sekarang plot proyek itu menjadi milikmu. Senang? Pergi dari hadapanku sekarang. Tiba-tiba setumpuk kertas jatuh ke pangkuanku. Kamu mungkin membutuhkan ini, semoga berhasil. Aku percaya kamu tidak berbuat curang. Aku membolak-balik kertas-kertas itu dengan bingung dan melihat bahwa ini semua adalah catatan Henry dari semester ini untuk pelajaran praktik yang tidak dapat ditemukan di buku teks atau kuliah biasa. Aku terus membalik sampai halaman terakhir dan melihat coretan, ketahuilah nilai dirimu. Sesuatu terbangun di dalam diriku, jadi aku menelan harga diriku dan berlari mengejar Henry. Hei, tunggu! Aku telah salah tentangmu selama ini. Maafkan aku. Jangan, itu salahku untuk bersikap kompetitif. Aku tidak bermaksud buruk, itu hanya motivasi bagiku untuk belajar lebih giat. Aku bersumpah, tapi sayang sekali jika dunia medis kehilangan seseorang sepertimu. Ya, aku tidak begitu yakin lagi. Aku terbiasa melakukan segalanya dengan cepat dan aku tidak bisa bersabar. Yang mungkin menjelaskan kecerobohanku. Itu bisa aku bantu. Kejeniusan terdiri dari 1% bakat dan 99% kerja keras, kamu tahu? Sejak itu aku sering datang ke rumah Henry untuk berlatih. Kami belajar bersama dan dia mengajarkanku banyak tips untuk tetap tenang, sabar, dan fokus. Ternyata, dia juga cukup menggemaskan. Ini dia. Terima kasih dokter, ini jahitan terbaik yang pernah aku dapatkan. Suatu hari aku bertemu dengan Laura di sebuah pom bensin. Dia mencoba bersembunyi tapi aku langsung berlari ke sana untuk menangkapnya. Bagaimana bisa kamu menipuku seperti itu dan menghilang begitu saja seperti tidak terjadi apa-apa? Aku sangat menyesal, Aubrey. Aku benar-benar buta dan hanya ingin membantu mereka yang tidak pandai belajar seperti aku. Aku tidak pernah menyangka hal itu akan menjadi serius dan kamu dikeluarkan. Dan sekarang kenapa kamu ada di sini? Hanya saja profesi medis bukanlah hal yang aku inginkan, jadi aku berhenti. Tapi Aubrey, tolong maafkan aku. Aku sangat malu dengan apa yang aku lakukan dan kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar bersikap baik padaku. Hanya jika kamu meluruskan semuanya dan mengaku kepada Dr. Lewis. Tapi meskipun begitu, kemungkinan besar kita tidak akan bisa berteman lagi. Jadi keesokan harinya, Henry mengajakku dan Laura menemui Dr. Lewis. Aubrey, Laura, apa yang kalian lakukan di sini? Dr. Lewis, sayalah yang berada di balik kasus kecurangan itu. Aubrey tidak tahu apa-apa dan tidak pantas dihukum karena kesalahan saya. Saya juga sudah sangat berlatih, Pak. Lihat ini.
Saya sangat berhati-hati dengan semuanya. Aubrey juga banyak membantu saya dalam proyek kita. Saya harap Anda bisa memaafkannya dan memberinya kesempatan lagi. Dr. Louis terlihat cukup puas, tapi kemudian dia tiba-tiba termenung lalu menggelengkan kepalanya. Sekolah kedokteran bukanlah tempat di mana orang bisa dengan bebas masuk dan keluar. Seorang dokter membutuhkan pikiran yang sangat tajam dan tidak mudah tertipu seperti kamu. Maaf Aubrey, tapi kamu tidak memenuhi syarat. Hatiku hancur dan aku mengunci diri di dalam apartemenku selama beberapa hari. Baru ketika Henry mengetuk pintu, aku keluar. Dia bilang dia ingin menghiburku dan membawaku ke restoran favoritnya. Aku duduk menunggu sementara Henry pergi mengambil minuman. Hei! Tapi sedetik kemudian dia terpeleset di tangga dan jatuh dengan suara gedebuk. Dengan pecahan kaca berserakan di sekitarnya. Tidak apa-apa, sepertinya pergelangan kakiku cuma terkilir, bukan masalah besar. Tapi perutku terasa mual saat aku melihat jejak darah di lantai dan sesuatu yang menonjol dari pergelangan kakinya. Sebuah pecahan kaca yang besar. Aku segera menghubungi 911 sementara Henry meringis kesakitan. Aubrey, kamu harus memberikan pertolongan pertama. Oh, benar. Aku memanggil staf restoran untuk mengambil kotak P3K. Tapi jelas situasinya sangat genting. Wajah Henry semakin pucat karena darah terus mengucur dari lukanya. Aku menutup lukanya untuk menghentikan darah, tapi hatiku terasa lemah. Aku tidak tahan melihatnya menderita. Kamu percaya padaku, Henry? Apa maksudmu? Iya. Jadi aku segera mengeluarkan kotak peralatan yang selalu kubawa di tas. Henry menggigit taplak meja di sebelah kami dan aku mulai melakukan prosedur. Aku terus mengobrol untuk mengalihkan perhatiannya dari rasa sakit, tapi itu tidak membantu. Apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat? Apa? Hanya untuk mengalihkan perhatianku dari rasa sakit. Oke, lanjutkan. Berdiri sedikit lebih tinggi. Dan selesai. Saat aku mendongak ke atas, ada kerumunan orang yang takjub dan bersorak kagum. Teman-teman aku menyiarkan semuanya secara langsung. Video kejadian itu dengan cepat menjadi viral. Malam itu aku gelisah di tempat tidur, tidak bisa menahan kegembiraanku. Aku telah menyelamatkan nyawa manusia. Membaca komentar-komentar di video itu membuatku merasa semakin termotivasi untuk mengejar mimpiku. Keesokan paginya aku terbangun karena sebuah notifikasi di ponselku. Itu adalah email dari Dr. Louis sendiri. Aku menuju ke kantor Dr. Louis, dan yang mengejutkanku, dia mengatakan bahwa dia melihat video itu dan dengan lembut berkata, Aubrey, dulu aku juga sepertimu, sombong dan terlalu mengandalkan kecerdasanku sendiri. Kemudian, sebuah kesalahan dalam operasi membuatku menyesal dan itu kuingat seumur hidupku. Namun setelah menonton video itu, aku senang kamu telah berubah. Aku melihat kerendahan hatimu dan keinginanmu untuk belajar. Jadi aku akan memberimu kesempatan lagi. Jadi, disinilah aku. Kamu tidak tahu betapa aku merindukan lorong ini. Selamat datang kembali. Bagaimana pergelangan kakimu? Jauh lebih baik berkat kamu. Bagaimana kalau makan malam perayaan malam ini? Kedengarannya bagus, tapi bernyanyilah kamu tidak akan membutuhkanku untuk mengoperasimu lagi. Aku takut setengah mati. Di depanku masih terbentang jalan yang panjang, tapi aku percaya hari di mana aku menjadi seorang dokter bedah yang terampil semakin dekat. Dan aku segera bisa melakukan lebih banyak operasi penyelamatan jiwa bagi mereka yang kurang beruntung. Ayah, aku akan membuatmu bangga. Hey, selamat datang di gerai kopiku di Pasar Loak, Felton High. Tunggu sebentar, aku perlu menambahkan sentuhan akhir pada latte ini. Sempurna. Teman-teman, coba ini. Ini adalah minuman spesial yang aku buat untuk merayakan 2 bulan jadian kami yang FYI adalah hari ini. Romantis banget. Apa nama minuman ini? Kayaknya Patrick yang harus menamainya. Kita bisa menamainya muntahan Paige. Karena ini mengingatkanku saat kita berusia 5 tahun dan kamu muntah di belakang mobil ibuku saat perjalanan kita. Hahaha. Hentikan, aku tidak bercanda. Aku juga tidak. Itu salah satu kenangan favoritku karena saat itulah aku jatuh cinta padamu. Atau bagaimana dengan, mengapa semua hal harus menjadi lelucon bagimu? Pergi saja, kita putus. Maaf tentang itu. Aku Paige dan semua orang memanggilku si sempurna Paige. Karena, ya, semua hal tentangku sempurna. Dan itu semua berkat orang tuaku. Ayahku direktur rumah sakit dan ibuku rektor universitas. Mereka berdua sangat hebat dalam pekerjaan mereka, mengurus urusan keluarga, tidak pernah bertengkar, dan selalu tersenyum. Dan aku cantik, pintar, dan punya beberapa bakat seperti membuat minuman. Mimpiku adalah menjalankan kedai kopi sendiri, sebagai sampingan dari pekerjaan impian di stasiun TV nasional yang pasti akan aku dapatkan. Kemudian aku pulang ke rumah bersama pacar impianku yang merupakan pria sempurna yang bisa kuandalkan. Dan kami akan memiliki kisah cinta yang sempurna seperti orang tuaku. Lalu mengapa aku memilih pria lucu sebagai pacarku? Kalian bertanya? Sebelum dia menjadi mantan pacarku sekarang, Patrick adalah teman dekatku sejak kecil. Kami tinggal di lingkungan yang sama dan saat itu adalah pesta ulang tahun temanku Doris. Tetapi dia membuat syarat konyol bahwa semua gadis harus membawa seorang pria. Tolonglah. Ini terdengar konyol jadi aku mengira itu hanya lelucon dan datang sendirian. Hanya saja semua orang membawa pasangannya. Paige berhenti pilih-pilih dan berikan kesempatan seorang pria.
Bagaimana dengan sahabatmu Patrick? Dia baik, pintar, jago basket, dan cukup tampan, kan? Tidak, tidak, tidak. Kami sudah lama berteman. Dia baik-baik saja, kurasa. Tapi itu tidak cukup. Tidak ada seorang pun di planet ini yang bisa memenuhi standar tinggimu yang konyol. Dia yang terbaik yang akan kamu dapatkan dan lihatlah, dia juga sangat lucu. Sifat humor Patrick sejauh ini adalah sifatnya yang paling menjengkelkan. Baiklah si sempurna Paige, kamu cuma perlu datang ke pesta sendirian. Dan aku ragu itu adalah hal yang sempurna untuk dilakukan. Aku rasa kata-kata Doris terngiang di pikiranku karena ketika Patrick mengantarku pulang, aku tanpa sengaja berkata, "Hei, semisal kita berdua masih lajang setelah usia 17 tahun, ayo kita pacaran." Kemudian tahun sekolahku yang sempurna akan berakhir dengan malam pesta yang sempurna dengan kekasih SMA ku seperti film komedi romantis. Hah? Kamu terlalu banyak makan gula atau apa? Tidak, tentu saja tidak. Aku cuma tidak mungkin datang ke pesta tanpa pasangan. Oh, sungguh kejutan. Seolah-olah ada orang yang berani datang ke pesta tanpa pasangan. Tapi aku bukan orang sembarangan. Hal memalukan seperti itu akan menjadi goresan pada berlian yang mana itu adalah aku. Baiklah, baiklah, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Waktu berlalu dan aku berkonsentrasi pada pelajaranku dan hobiku. Lalu tanpa aku sadari, aku sudah berusia 17 tahun dan masih belum punya pacar. Aku mendengar suara aneh dari balkon. Patrick? Apa yang dia lakukan dengan mawar di mulutnya? Hei, apa kamu ingat janji kita dulu? Oke, baiklah. Mulai hari ini aku mengizinkanmu menjadi pacarku. Pulanglah dan bersiap-siap. Malam ini akan menjadi kencan pertama kita. Tunggu, kamu serius? Ini bukan lelucon. Kenapa kamu selalu bercanda? Baiklah, baiklah. Kemana kekasihku ingin pergi untuk kencan pertama kita? Jadi kami mulai kencan dan sejauh ini semuanya berjalan baik. Karena dia sudah mengenalku sejak lama. Dia tahu apa yang kusukai dan apa yang kupikirkan. Dia tidak pernah berdebat denganku dan hanya melakukan apa yang kuminta. Dan yang terbaik dari semuanya, semua orang memuji kami dan mengatakan kami pasangan yang diciptakan di surga. Hanya ada satu masalah. Selera humor Patrick menghancurkan suasana romantis. Jadi itulah yang membawa kami ke masa sekarang dan mengapa aku mengakhiri hubungan kami. Malam harinya, Patrick menelpon dan minta maaf, tapi aku tegaskan kami tetap putus. Karena aku tidak ingin membebani persahabatan kami. Dia tampak cukup terkejut dengan ini, tapi Patrick tetaplah Patrick. Dia segera menanggapinya dengan ringan. Kembali ke zona pertemanan. Oke, baiklah. Jadi tidak perlu menjemput Paige setiap pagi lagi. Bagus. Sampai ketemu di kelas. Entah kenapa aku sedikit sedih karena dia menyetujui hal ini dengan cepat. Tapi bagaimanapun juga, itu hanya hubungan singkat yang bodoh kan? Tapi tunggu dulu, bagaimana dengan pestanya? Aku tidak bisa kehilangan muka di depan teman-temanku, jadi aku gabung ke aplikasi kencan untuk dapatkan pangeran tampanku. Terlalu pendek, terlalu kutu buku, terlalu nyentrik. Dan setelah berhari-hari menggeser dengan putus asa, aku akhirnya menemukan pria yang menarik perhatianku. Maksudku, aku tidak benar-benar bisa melihat wajahnya, tapi dia pasti tampan. Aku langsung kirim pesan padanya dan tahu tidak, kami langsung cocok dan langsung mengatur kencan. Aku merapikan rambut sesekali lagi dan berjalan mendekatinya. Halo kamu? Patrick? Kejutan sayang, aku adalah pasangan misteriusmu yang sempurna. Oh, Patrick, aku bersumpah. Bagaimana perasaanmu? Marah ya? Sekarang kamu tahu bagaimana perasaan hatiku yang malang saat kamu menghancurkannya berkeping-keping. Hahaha. Aku benar-benar marah, tapi Patrick tetap menyeringai menyebalkan. Jadi kamu sangat haus akan cinta? Baiklah, aku tahu tipe idealmu dengan sangat baik. Biarkan aku carikan pria untukmu. Kamu tahu, pria tampan cenderung bergaul dengan kelompok. Kita lihat saja nanti. Kamu tahu, tampan hanyalah satu hal dalam daftarku. Kandidat pertama adalah seorang pria bernama Bevis, kapten tim basket. Kami mulai berbicara dan berjalan cukup baik hingga dia mengundangku untuk menonton pertandingannya. Dia bahkan mengedipkan mata padaku sebelum mencetak lemparan 3 poin sempurna. Semua pandangan cemburu tertuju padaku. Sepertinya Patrick benar-benar menemukan pasangan yang bagus untukku. Awalnya ini cukup keren, tapi tak lama kemudian, semua surat cinta dan hadiah yang diterima Bevis mulai terasa mengganggu. Hal terburuknya, dia menerima semuanya. Dia tampaknya sama sekali tidak setia. Selain itu, nilainya sangat jelek dan dia selalu berkeringat. Kandidat pertama ini tidak lolos. Selanjutnya Daniel, seorang jenius yang lucu dan suka menciptakan berbagai hal. Aku sangat suka melihat betapa bersemangatnya dia saat mengerjakan sesuatu. Dia sangat berbakat. Tapi dia selalu datang terlambat ke kencan kami dengan alasan ada kerusakan mesin. Pakaiannya selalu kotor terkena minyak dan yang dia bicarakan hanyalah penelitian. Oh, sebenarnya aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu sangat robotik. Aku pulang ke rumah dan melihat Patrick sudah membuat dirinya nyaman di ruang tamu kami. Dia pasti sudah mendengar berita itu. Jadi cowok olahragawan punya terlalu banyak penggemar cewek, tidak bagus. Cowok mekanik terlalu sibuk, tidak bagus. Lalu mungkin cowok kaya dengan banyak waktu luang bisa memperlakukanmu seperti putri? Patrick memperkenalkanku kepada seorang pria bernama Eric, anak kaya di sekolah yang memanjakanku dengan hadiah-hadiah mewah. Itu menyenangkan, tapi sikapnya yang selalu nempel padaku membuatku sesak napas. Dia selalu ada di sana dan tidak berhenti menelpon dan mengirim pesan padaku. Dia juga menghabiskan waktu lebih lama daripada aku untuk bersiap-siap. Tidak, terima kasih. Kenapa? Kamu terlalu menempel. Kalau kamu punya terlalu banyak waktu luang, kenapa tidak melakukan sesuatu yang berguna?
Apa? Aku hanya menempel padamu karena aku peduli. Tapi sepertinya aku hanya membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Karena kamu hanyalah gadis manja keras kepala yang selalu mencari-cari kesalahan dalam segala hal dan tidak menghargai perasaan orang lain. Tidak ada yang pernah berbicara kepadaku seperti itu sebelumnya. Tidak berguna? Keras kepala? Manja? Kata-kata Erik masih terngiang-ngiang di kepalaku saat aku berjalan pulang, lalu aku melihat Patrick mendekat. Ada apa? Siapa yang membuatmu marah kali ini? Apakah Erik? Kekurangannya adalah terlalu kaya, ya kan? Bukan Erik, itu kamu. Kamu sengaja menjodohkanku dengan orang-orang aneh itu, bukan? Apa maksudmu? Aku hanya memilihkan pria yang paling cocok untukmu. Tidak, mereka tidak cocok. Aku rasa kamu sama sekali tidak mengerti aku. Oh, begitu? Seberapa baik kamu mengerti aku kalau begitu? Kalau kamu percaya diri, coba carikan aku pacar yang ideal. Oke, mungkin dengan begitu kamu akan berhenti menggangguku. Ternyata mencari pacar untuk Patrick lebih sulit dari yang kubayangkan. Dia sangat ramah dengan semua orang. Aku benar-benar tidak tahu tipe wanita seperti apa yang dia suka. Terserahlah, toh dia juga tidak berusaha mencari pria yang baik untukku. Jadi aku hanya akan membalas budi. Tidak, tidak, tidak. Oh, Nina, aku kenal dia. Gadis seksi yang penuh skandal dan selalu dandan berlebihan seperti patung lilin. Aku cukup yakin dia menyukai Patrick karena dia selalu menyemangatinya dari pinggir lapangan selama pertandingan. Patrick, mari kita lihat kencan seru apa yang bisa kamu lakukan dengan gadis ini. Keesokan harinya, aku langsung mendekati Nina dan bertanya apakah dia mau berkencan dengan Patrick. Dia terlihat agak terkejut, tapi setelah memikirkannya, dia setuju. Mereka bertemu di sebuah kafe dan setelah aku memperkenalkan mereka satu sama lain, aku duduk di meja terdekat dan mengamati. Aku berharap semuanya akan sangat canggung di antara mereka, tapi mengejutkannya, mereka terlihat cukup akrab. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, tapi mereka terus tertawa terbahak-bahak. Mereka bertingkah seolah-olah sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Patrick dan Nina berpamitan dan begitu Nina pergi, aku melompat keluar dan bertanya, bagaimana kamu bisa bersenang-senang mengobrol dengan Nina sepanjang malam? Tawanya terbahak-bahak, itu sangat tidak seperti seorang perempuan. Jadi, dia menyenangkan. Semua orang punya kekurangan. Bahkan menurutku itu bukan kekurangan. Itu imut. Baik, mari kita lihat berapa lama kalian berdua bisa bersenang-senang. Tapi di hari-hari berikutnya, aku masih melihat Patrick dengan Nina. Lalu di sekolah, aku mendengar Nina berbicara dengan teman-temannya. Malam ini, pantas saja kamu terlihat sangat bahagia sepanjang hari. Tentu saja, ini akan menjadi pengakuan besar. Hah? Mereka baru saja berkencan selama 5 menit. Aku bertanya-tanya mengapa Patrick sangat menyukai Nina. Jadi aku memutuskan untuk menguntit mereka. Aku mengikuti mereka ke restoran mewah ini. Sungguh memalukan. Siapa yang mengira si sempurna Paige akan melakukan hal seperti ini? Tapi tak ada jalan kembali sekarang. Mereka bicara sebentar, lalu Patrick pergi menjawab telepon. Aku pikir dia akan merencanakan pengakuannya atau sesuatu. Tapi kemudian mengejutkannya, seorang pria masuk dan duduk dengan lengannya melingkari Nina. Itu Bevis. Apa? Bagaimana mereka bisa sangat tidak tahu malu? Aku cepat-cepat berlari mencari Patrick yang sedang bersantai di pojokan, jadi aku segera menariknya kembali ke meja. Lihat, kau diselingkuhi. Diselingkuhi? Apa maksudmu? Gadis yang telah menempel padamu selama berhari-hari telah menggoda rekan timmu. Tolong berhentilah bersikap bodoh. Nina hanya temanku. Dia menyukai Bevis, bukan aku. Nina jelas menyukaimu. Dia mengikuti setiap pertandingan. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba beralih ke Bevis? Kamu harusnya membelaku, bukan orang asing sepertinya. Apa kamu lupa Patrick dan aku rekan satu tim? Nina sebenarnya ada di sana untukku. Aku setuju bertemu Patrick hanya karena aku ingin memintanya berbicara dengan Bevis untukku. Maaf telah membuatmu bingung. Cemberut bulldog apa ini? Kita baru saja berhasil menjodohkan pasangan. Ayo pergi, beri sejoli ini ruang pribadi. Sepertinya kamu harus mencarikanku gadis lain. Jangan bertingkah seolah kita dekat. Aku tidak mau teman yang sembrono dan tidak berperasaan sepertimu. Kamu yang tidak berperasaan. Kamu membuat kekacauan dengan standar konyolmu dan berharap orang lain mengikuti semuanya. Lalu bertindak seperti korban? Kamu tidak lihat bagaimana Patrick adalah korban sebenarnya di sini? Dia penuhi kebutuhanmu yang tidak masuk akal, bahkan membantu mendapatkan pacar. Tapi kamu perlakukannya seperti sampah. Paige yang egois. Kamu tidak sesempurna yang kamu kira. Apa? Apa yang kamu tahu? Lagi pula kamu cuma seorang gadis plastik. Ya, aku mungkin plastik, tapi setidaknya aku menyadari kekuranganku dan berusaha memperbaikinya, tidak sepertimu. Kamu menyebut dirimu berlian, padahal sebenarnya kamu hanya batu kerikil yang konyol. Apakah benar ini yang orang pikirkan tentangku? Aku tidak percaya ada orang yang menggambarkanku dengan kata-kata sejelek itu. Aku berlari pulang dan mengurung diri di kamarku. Menyadari bahwa orang lain menganggapku buruk membuatku sangat tertekan. Ibu masuk ke kamarku untuk memeriksa keadaanku dan aku akhirnya menceritakan semua padanya. Semua orang sepertinya membenciku sekarang. Bagaimana aku mungkin akan sendirian seumur hidup tanpa menemukan pasangan sempurna dan tidak memiliki akhir yang bahagia seperti ibu dan ayah. Nah, semua orang punya kekurangan. Aku dan ayahmu juga. Aku bisa jadi sangat pemarah, tapi ayah selalu tahu bagaimana caranya untuk menenangkanku. Sementara itu dia sangat tidak romantis, jadi aku harus memberi petunjuk sesekali. Intinya, saling terima dan cintai kekurangan satu sama lain. Itulah rahasia dari pernikahan yang langgeng dan bahagia.
Bicara dengan ibuku membuatku paham tidak ada yang sempurna, dan oleh karena itu standarku tidak masuk akal. Aku punya beberapa permintaan maaf yang harus disampaikan. Aku kirim pesan ke Bevis, Daniel, Eric, dan Nina. Bevis langsung membalas dan mengatakan dia juga minta maaf atas apa yang dia katakan. Tapi itu berasal dari niat baik dan dia yakin bahwa aku lebih baik dari itu, karena dia percaya pada pandangan Patrick terhadap orang-orang. Sekarang tinggal satu permintaan maaf terakhir yang harus kulakukan dan aku harus melakukannya secara langsung. Oh, sepertinya dia sudah menemukanku. Hai cantik, kamu mencariku? Pria paling tampan di kota ini? Tolong berhenti, aku datang untuk bicara hal serius. Aku juga datang untuk menemuimu. Percayalah, aku tidak sengaja menjodohkanmu dengan pria-pria konyol itu. Aku sama sekali tidak ingin menyakitimu. Karena aku menyukaimu, Paige. Sungguh. Sejak kapan? Aku pikir kita hanya berteman baik. Sejak kita mulai berkencan, awalnya aku hanya mengikutinya, tapi lama-kelamaan aku merasa punya perasaan nyata untukmu. Aku sangat menyesal telah membuatmu kesulitan. Berada di dekatmu membuat kepalaku kacau. Aku selalu bercanda hanya karena ingin membuatmu tersenyum, tapi ternyata kamu tidak merasakan hal yang sama. Aku akan berusaha menguranginya mulai sekarang. Tidak, aku juga minta maaf. Kamu tidak perlu mengubah apapun untukku. Bagaimanapun juga, itulah dirimu yang sebenarnya. Aku benar-benar telah belajar sekarang. Tidak ada orang yang sempurna. Dan justru cara orang melengkapi ketidaksempurnaan satu sama lain dengan perbedaan kepribadian mereka lah yang mempererat hubungan. Dan mungkin menjadi sempurna adalah ketidaksempurnaanku. Jadi sekarang kamu punya izin untuk mengimbanginya dengan ketidakseriusanmu yang menjengkelkan. Jadi, sampai di mana kita sebagai pasangan? Oh benar, muntahan Paige. Haruskah kita pulang dan membuat minuman khas itu lagi? Bercanda. Hai, aku Selin dan aku sudah menganggap panti asuhan Saint Augustine rumahku sejak usiaku 6 tahun. Tapi aku sebenarnya bukan yatim piatu. Kalian tahu orang tuaku adalah agen khusus dengan identitas rahasia. Sayang, jika suatu hari nanti ada orang mencurigakan yang bertanya tentang orang tuamu, larilah menyelamatkan diri. Aku sudah terbiasa dengan kunjungan seperti hantu berkelebat ini dari orang tuaku. Mereka sering bergantian menyelinap masuk di malam hari, menghabiskan sedikit waktu yang mereka punya denganku, dan selalu datang bersama di hari ulang tahunku. Dan meski jarang bertemu mereka, mereka mengajariku beberapa keterampilan luar biasa. Di umur 12 tahun, aku mahir 5 bahasa, bisa memainkan beragam alat musik dan melakukan tendangan kupu-kupu jika diperlukan. Meski menjalani kehidupan rahasia dan tak bertemu orang tuaku sesering yang ku mau, aku masih merasa beruntung mempunyai mereka berdua di hidupku. Ini ulang tahunku ke-17, hari yang seharusnya membuatku sangat bersemangat. Kalian tahu, orang tuaku selalu mengunjungiku bersama-sama di hari ulang tahunku. Tapi aku sudah menunggu di sini lama sekali dan tak ada tanda-tanda mereka. Ini tahun pertama hal ini terjadi. Aku tak suka sama sekali, pasti ada yang tak beres. Hari berikutnya di gereja, kami sedang menyanyikan himne saat kulihat pria asing di kerumunan sedang menatapku. Instingku mengatakan kalau ada yang tak beres, jadi aku mencuri dengar dirinya berbicara ke suster. Gadis berambut pirang itu, bagaimana tepatnya orang tuanya meninggal? Dia bertanya tentang orang tuaku, yang artinya hidupku sungguh dalam bahaya. Aku langsung kabur dengan semua keterampilan bertahan hidupku. Apa yang sebenarnya terjadi pada orang tuaku? Apa identitas mereka terbongkar? Tak berani kubayangkan itu, jadi kupastikan tak seorang pun membuntutiku sebelum pergi ke stasiun bawah tanah dan mencari loker bagasi. Ini merupakan tempat yang harus kudatangi di situasi penyelamatan diri. Kutunggu sampai tak ada orang di sekitar sebelum membukanya dengan kunciku. Di dalamnya ada sejumlah uang, dokumentasi kehidupan anak perempuan dari masa kecil hingga dewasa, serta sepucuk surat. Selin kami tersayang, kami sangat menyesal kau tak mendapatkan masa kecil normal yang pantas kau dapatkan. Jangan pernah meragukan kalau kami menyayangimu dengan segenap hati kami. Jika kau membaca ini artinya identitas kami terbongkar. Kami sertakan dokumen untuk identitas barumu. Tetaplah kuat, kita akan segera bertemu. Ibu dan ayah yang menyayangimu. XO. Jika orang tuaku bisa mengatur semua ini untukku, aku percaya kalau mereka juga bisa menangani yang lainnya dan segera kembali padaku. Jadi, inilah aku, dengan identitas baruku, Diane. Australia, aku datang. Orang tuaku meninggalkan cukup uang untuk mulai hidup baru di sini, untuk bayar sewa dan uang sekolah. Sungguh benar-benar biasa. Orang tua Diane adalah peneliti di Kutub Utara. Diane berasal dari keluarga biasa dan bersekolah di sekolah umum biasa. Kemudian bekerja sebagai akuntan kantoran. Tak menikah atau punya anak. Semuanya adalah kehidupan yang membosankan. Masalahnya, jika aku akan jadi orang lain, maka setidaknya aku jadi orang yang seru. Jadi, aku tak jadi sekolah. Sebaliknya, aku ciptakan dan mengadopsi identitas Harper yang berusia 20 tahun dan memulai ide menghasilkan uang. Menikah sesuai permintaan. Dengan semua yang kupelajari dari orang tuaku, aku bisa hasilkan banyak uang dan di saat yang sama menjalani seperti apa rasanya keluarga yang normal. Sempurna. Pertama, aku menjadi lulusan dokter Harvard supaya orang tua pria terhormat ini akan memberinya warisannya. Berikutnya seorang bangsawan mewah yang menyelamatkan klienku dari perjodohan yang mengerikan. Dan kemudian seorang gadis manis yang membantu klienku mengintimidasi teman-teman mereka yang sangat jahat. Segera setelah klienku mencapai tujuan mereka, kontrak berakhir dan kami berpisah.
Tanpa aku sadari, melalui Harper sebagai nama samaranku, aku sudah menikahi 9 pria hanya dalam 8 bulan dan menjadi kaya raya. Namun ternyata kasus-kasus yang kuambil semuanya berasal dari keluarga yang tak normal. Kontrak ke-10 ini akan menjadi kasusku yang terakhir. Kemudian akan kutinggalkan Harper dan masuk kuliah sebagai Diane. Sebelum aku kehilangan kepercayaan untuk mendapatkan keluarga impianku. Tapi saat aku mengemudi ke tempat pertemuan, aku bersumpah mobil itu sedang mengikutiku. Itu bisa jadi orang tuaku atau orang yang berbahaya. Hanya ada satu cara untuk cari tahu. Sekarang aku hanya perlu menunggu. Jika dia berbahaya, aku akan meluncur dari tebing ini lalu berenang ke tempat yang aman. Kemudian kulihat pria yang menyeringai tanpa dosa ini mengintip dari jendela. Dia menunjukkan sebuah kontrak pacar sementara. Hei, aku cuma ingin bicara. Apa dia klienku yang ke-10? Dia sepertinya tak berbahaya, jadi aku melangkah keluar dari mobil. Aku Carl dari pengadilan. Kau jelas sibuk sekali. Begini, aku ditugaskan untuk menyelidikimu. Setahuku bukan hal ilegal untuk menikah beberapa kali, ya kan? Tidak, hanya jika itu sungguhan dan bukan kawin kontrak. Carl, aku hanya punya satu klien lagi dan aku tak menikahinya. Aku hanya jadi pacar sementaranya yang aku yakin itu legal. Jadi apa ada peluang kau bisa tutup mata pada yang satu ini untuk terakhir kalinya? Legal atau tidak, aku sangat menyarankan kau berhenti melakukan pekerjaan ini dan lakukan sesuatu yang lebih baik secara normal. Tak lama kemudian sebuah mobil hitam berhenti dan seorang pria berjalan ke arah kami. Oh tidak, apa mereka sudah menemukanku? Aku minta maaf membuatmu terkena masalah. Aku berbalik, siap melompat, tapi Carl tiba-tiba menahan tanganku. Tak perlu begitu, bosku tak akan memakanmu hidup-hidup. Lagi pula aku belum tahu siapapun soal kontrak-kontrak itu. Oh, jadi pria ini adalah atasannya dari pengadilan? Ternyata dia dan istrinya kebetulan melihat Carl di perjalanan mereka menuju ke bandara dan hanya datang untuk menyapa. Hei Carl, tak berlebihan jika gadis ini lebih memilih lompat ke laut daripada kencan denganmu. Dia terlihat sangat canggung dan aku merasa tak enak padanya. Tanpa pikir panjang, aku bergelayut ke lengannya dan memberinya tatapan kagumku yang terbaik. Sebenarnya kami sangat jatuh cinta. Aku ini penyuka adrenalin, tetapi Anda tahu Carl, dia sangat ketat soal hal seperti ini. Kau benar, Carl itu agak kaku. Andai kau santai sedikit, mungkin kau sudah dipromosikan. Setelah mereka pergi, kujelaskan pada Carl bahwa pekerjaanku adalah membantu pria baik lepas dari masalah yang tak perlu. Tak ada yang tak bermoral tentang hal itu. Aku hendak beranjak saat dia tiba-tiba menghentikanku. Aku bisa lihat perilakunya berubah. Kumohon, buatlah kontrak denganku. Aku tahu kau bisa membantuku meningkatkan kemampuan komunikasiku dan membuatku dipromosikan. Kau lihat betapa putus asanya aku sekarang. Aku tak yakin, maksudku nomor 10 seharusnya jadi klien terakhirku. Tapi lihat wajah kebingungan itu. Baiklah, tapi sebagai balasannya kau harus jadi pacar yang perhatian dan aku ingin makan malam denganmu dan keluargamu setiap malam. Carl terlihat agak kebingungan tapi dia menyetujui permintaanku. Ini mungkin kesempatan terakhirku untuk merasakan kehidupan keluarga. Aku punya aturan tegas jangan jadi istri 2 orang bersamaan, jadi kutemui klienku yang lain untuk menolaknya dengan sopan. Celine, apa itu kau? Celine, dia tahu namaku? Astaga, itu Matthew, pianis jenius dari panti asuhan. Oh tidak, ini buruk, dia bisa bongkar penyamaranku. Aku diadopsi dan dipanggil Harper sekarang. Orang tua adopsiku ternyata sangat mengecewakan. Aku harus memasukkan identitasku supaya aku bisa bekerja. Aku paham, sangat sulit bagi yatim piatu seperti kita untuk bertahan hidup. Ya, memang begitu. Begini Matthew, semuanya jadi sulit bagiku, jadi aku harus mengambil pekerjaan lain dengan cepat. Aku tak bisa menerima 2 pekerjaan sekaligus. Aku minta maaf, kontrak kita batal. Ya, soal itu aku sudah mengumumkan secara publik aku punya pacar beberapa detik lalu. Pianis berbakat Matthew konfirmasi bahwa dia sedang pacaran dengan seseorang? Matthew, aku sungguh tak bisa lakukan ini. Katakan saja siapa klienmu, bisa kubuat kesepakatan dengannya. Aku tak bisa bersama mereka berdua, jadi kuadakan pertemuan mendesak bagi mereka berdua. Sebuah artikel menuduhku melakukan tindakan yang tak pantas terhadap artis perempuan. Itu benar-benar keliru, tentu saja. Aku butuh pacar untuk mengalihkan publik dan membuat mereka melihat aku ini bukan bajingan. Aku ingin promosi ini, jika kau tak membantuku, aku akan mengungkapmu di depan publik. Seolah itu penting, akan kubawa saja kalian kembali ke US. Tidak, aku tak bisa kembali ke sana, dan aku tak mau menarik perhatian orang lain juga. Ini yang akan kulakukan, Carl. Aku akan jadi pacarmu di hari kerja dan lakukan apa saja yang ku bisa untuk membantumu dipromosikan. Dan Matthew, aku akan jadi pacarmu. Maksudku pura-pura jadi pacarmu di akhir pekan. Tapi wajahku harus tak muncul di media, oke? Setelah ini selesai, maka selamat tinggal Harper dan halo kepada Diane yang sederhana dan bebas masalah. Yang harus kulakukan hanyalah memainkan musik sementara Matthew mendengarkan dan membiarkan paparazzi mengambil foto. Aku selalu mengagumi caramu memainkan musik, tak mengikuti aturan, tapi itu yang membuatnya begitu berani dan menyenangkan. Komentarnya membuatku merindukan orang tuaku. Mereka alasan aku bermain seperti itu. Mereka mengajariku di kegelapan. Menyuruhku mengikuti irama tanpa aturan apapun. Aku sangat merindukan mereka. Harus kuakui aku selalu naksir padamu. Saat ini berakhir, aku ingin melindungimu. Aku ingin menjadi keluargamu. Ini manis sekali, tapi dia tak tahu kalau aku sudah punya keluarga. Aku hanya butuh bersabar, sampai kemudian mereka kembali.
Di hari kerja aku ikut Carl makan siang di kantor dan membantunya bicara ke rekan kerjanya dan atasannya yang penggerutu. Kemudian sore aku ke rumahnya dan memberinya saran agar jadi lebih karismatik, membuat orang lain percaya dan bersikap hangat padanya. Aku juga ajari dia cara jalan tanpa membungkuk dan menyapa orang dengan sopan. Hai Pak Chair, kau tampak hebat hari ini. Oh Nyonya Lem, apa Anda baik-baik saja? Sebaiknya jangan turunkan berat badan lagi, Anda sudah menawan. Bukankah itu berlebihan? Aku tak pernah bicara begini sebelumnya. Kau melakukannya dengan baik. Carl mengikuti semua saranku. Dia mungkin agak kikuk tapi dengan cara yang lucu dan menggemaskan. Tetap saja yang sangat kutunggu adalah ikut makan malam bersama keluarganya. Aku tak pernah merasakan suasana nyaman dan hangat makan malam keluarga sebelumnya. Siapa sangka Carl pandai memasak dan sangat manis. Hanya setelah 1 minggu saja, Carl sekarang punya teman di tempat kerja dan atasannya memberinya lebih banyak tanggung jawab. Sementara itu, reputasi Matthew juga berhasil pulih berkat artikel seperti dia tak ingin berada di dekat gadis lain karena dia sangat jatuh cinta pada inspirasi yang memukau ini. Seminggu yang menegangkan dengan cepat berlalu, yang diakhiri dengan keluarga Carl merayakan posisi barunya. Semuanya berkat diriku. Aku sangat tersentuh, hampir menangis, tapi kulihat Carl tampak tak bersemangat. Mungkin dia kecewa karena tahu ini akhir dari kontrak kami. Setelah makan malam, kami pergi jalan-jalan di sekitar taman, kemudian dia berseru, "Siapa sebenarnya kau?" Aku sangat terkejut, lalu dia memberitahuku kalau salah satu pekerjaannya sekarang adalah untuk menyelidiki gadis bernama Diane yang masuk ke negara ini kemudian menghilang. Aku tahu kau Diane, aku bisa kenali mata itu dimanapun. Ya, aku Diane, tapi aku hanya palsukan identitasku untuk menghasilkan uang. Aku tahu kau bohong lagi, tak apa, kau sudah membantuku, jadi aku akan membantumu juga. Kupalsukan beberapa informasi untuk menutup kasus itu. Terima kasih Carl, ini sangat berarti. Aku tahu betapa pentingnya hukum baginya, tapi dia masih melanggarnya. Untukku. Aku sebenarnya keluar dari pekerjaanku. Apa maksudmu? Bagaimana dengan promosimu? Kau sudah berusaha sangat keras untuk itu. Tak apa, lagi pula aku sadar aku tak begitu menyukainya. Aku merasa tak enak bahwa dia melepaskan pekerjaannya karena aku. Tapi dia tak membutuhkanku lagi. Kontrak kami harus berakhir, ya kan? Sekarang waktunya mengakhiri kontrak Matthew, lalu aku bisa kembali menjadi Diane. Tapi aku datang ke villa dengan sekumpulan wartawan. Apa kau pacar Matthew? Silakan keluar dari mobil. Apa kau cewek yang mengencaninya demi uang, bukan cinta? Tolong, tunjukkan dirimu dan pastikan berita tersebut. Sepertinya berita pacar Matthew adalah cewek yang menikah demi uang telah bocor. Aku duduk di sana tak tahu harus melakukan apa. Kemudian kulihat Matthew keluar dari villa bergandengan tangan dengan cewek berambut mengkilap. Rumor tentang pacarku ini semuanya bohong. Luar biasa, jiwa baik hati dan saya sangat bahagia. Oh, kurasa dia cukup cerdas. Menemukan seseorang dengan latar belakang yang baik adalah satu-satunya cara menyelamatkan reputasinya sekarang. Selamat tinggal Matthew, kuharap kau baik-baik saja. Sepertinya dia tak bisa bahayakan karirnya untuk melindungiku seperti Carl. Sekarang aku bebas menjadi Diane dan masuk ke sekolah publik yang orang tuaku inginkan. Aku penasaran kapan kau akan muncul. Kau cukup populer, seorang pria dengan bekas luka terus menanyakan tentang Anda. Seseorang dengan bekas luka mencari Diane? Di saat kusadari seseorang mengawasiku di balik pintu, instingku memberitahuku untuk lari menyelamatkan nyawaku. Aku bergegas ke jendela dan melompat turun dan melihat Carl mengintipku. Apa yang kau lakukan di sini? Aku ingin menemuimu, jadi kulacak Diane. Aku tak menyangka menemuimu di sini, tapi aku sangat menyukaimu dan... Tak ada waktu, mereka melihat kami bersama jadi kutarik dia pergi. Kau menyetir seperti orang gila Diane, siapa mereka? Kenapa mereka mengejar kita? Aku tak tahu, yang ku tahu adalah mereka bahaya. Dia keluarkan ponselnya untuk telepon 911 tapi kuhentikan. Tak boleh ada polisi, aku tak bisa percayai siapapun kecuali diriku Carl. Aku minta maaf karena menyeretmu ke dalam kekacauan ini. Orang tuaku sering bilang padaku cara terbaik untuk kabur dari kejaran adalah dengan melompat ke dalam air. Betapapun itu terlihat gila, tolong percayalah padaku. Aku berbelok tiba-tiba dan langsung menceburkan mobil ke laut. Di dalam air, kulepaskan sabuk pengaman dan berbalik melihat Carl yang sudah melepaskan diri. Dia menarik tanganku dan kami berenang lewat jendela. Ombak membawa kami ke pantai, tapi aku tak punya kekuatan untuk bergerak 1 inci pun. Mereka akan menangkap kita. Celine, sayang, tolong bangunlah. Ku gosok mataku dan melihat pasir yang keemasan. Carl serta ibu dan ayahku? Apa aku sudah mati, ibu? Tidak, sayang, kau masih sangat hidup. Ternyata orang yang mengejar kami adalah orang tuaku. Setelah 10 tahun menjalani pekerjaan, mereka akhirnya membasmi geng kriminal dan pensiun. Ayah akhirnya mendapatkan bekas luka ini, tapi kini semua berakhir. Kami akhirnya bisa jadi keluarga yang normal. Kau jelas membuat kami kesulitan melacakmu dengan menggunakan identitas yang berbeda. Kami harusnya tahu putri kami yang cerdik akan ciptakan kehidupan yang lebih menantang. Ayah dan putrinya sama saja. Hah? Kau bukan Diane? Carl, namaku Celine. Ibu, ayah, ini Carl, cowokku. Sangat menggemaskan melihatnya tersipu, dia lalu mengulurkan tangannya dan memperkenalkan diri ke mereka. Sangat menyenangkan bertemu kalian berdua. Saya sangat peduli dengan putri kalian dan akan selalu demikian. Tak peduli seberapa bandelnya dia. Ternyata cukup menyenangkan hanya jadi Celine saja.
Aku mulai sekolah sebagai diriku sendiri dan sejauh ini sangat baik. Aku tinggal bersama orang tuaku yang baik hati, berbakat, dan normal. Kami menikmati waktu terbaik bersama. Dan aku bisa kencan dengan koki manis dan perhatian ini. Dan bagian terbaiknya, aku akhirnya bisa berhenti lari menyelamatkan hidupku dan menikmati hidup dengan orang-orang yang paling kucintai. Tidak setiap hari seorang gadis di luar komunitas dirgantara sepertiku bisa hadir di acara festival sains kreatif semacam ini. Tapi disinilah aku. Semua berkat pacarku yang jenius, Mike, yang baru saja diterima di program teknik dirgantara MIT. Ini semua sangat menarik, sangat menyenangkan bahwa Mike membawaku ke sini. Hei, kamu rusak proyekku. Siapa kau? Maaf, aku Pak Mike? Aku tidak percaya dia malah ngobrol dengan gadis lain saat pacarnya sedang dalam masalah di sini. Gadis itu mengikuti Mike dan segera memperbaiki model yang baru saja kurusak. Kasihan sekali otak di balik pakaiannya yang mencolok itu. Shh, pelankan suaramu. Dia pacar Mike. Serius? Siswa berprestasi kita tertarik pada gadis bodoh? Hah? Aku kira Mike dan Liana punya hubungan. Liana, gadis cantik yang baru saja memperbaiki model pesawat luar angkasa dalam sekejap mata, dipasangkan dengan pacarku? Ngomong-ngomong, aku Chloe. Maaf aku tidak memperkenalkan diri lebih awal. Aku hanya, belum pernah merasa setidak percaya ini sebelumnya. Mike dan aku sudah bersama sejak SMA. Saat itu aku populer dan banyak anak laki-laki yang mengejarku. Semua orang tampak heran bahwa gadis sepertiku bisa bersama seorang kutu buku sepertinya. Tapi sekarang Mike sudah magang di NASA meskipun masih tahun pertama. Sepertinya dia adalah selebriti di antara teman-temannya dan aku hanya pacarnya yang bodoh. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak pantas menjadi pacar seorang mahasiswa elit. Aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang terjadi di festival sains. Jadi aku memutuskan untuk membahasnya di acara bincang-bincangku Bubble Buzz. Meskipun aku tidak menunjukkan wajahku, aku punya banyak pendengar. Dan setiap kali acara berlangsung, mereka membanjiri kolom komentar dengan kegembiraan. Selamat datang kembali teman-teman. Jadi topik hari ini adalah, dapatkah hati seseorang berubah ketika mereka kuliah? Aku punya teman, Sally, dia sudah bersama pacarnya selama 2 tahun, 10 bulan, dan 21 hari. Tapi sekarang dia kuliah di daerah lain, tinggal di antara teman-teman baru dan gadis-gadis baru. Haruskah dia khawatir akan menjadi berita lama? Tentu saja, tak terlihat tak terpikirkan. Temanmu harus mencampakkannya sebelum pacarnya melakukannya. Tak peduli sebaik apa hubungan itu, ia tak akan bisa lepas dari kutukan 3 tahun. Kutukan 3 tahun itu nyata, semua romansa SMA pasti kandas di dunia nyata. Mike dan aku sudah bersama hampir 3 tahun. Apakah kutukan 3 tahun ini benar-benar menimpa kami? Setiap komentar sepertinya percaya itu, sementara pengguna Twinkle Star tampaknya menganggap kutukan ini konyol. Kutukan itu tidak ada, hubungan tidaklah mudah. Kedua pasangan harus mau berusaha dalam hubungan jangka panjang mereka. 2 tahun atau 10 tahun tak ada hubungannya. Mengapa orang seserius Twinkle Star mendengarkan acaraku? Sejak awal aku membawakan acara, orang ini selalu berkomentar dengan kutipan yang membingungkan dan membosankan. Aku yakin kutukan bukanlah hal konyol. Baik itu persahabatan 3 tahun dengan sahabat pertamaku, Ella, atau orang tuaku yang bercerai setelah 3 tahun menikah. Tonggak 3 tahun itu nyata. Sebenarnya aku tahu satu pasangan yang berhasil mengalahkan kutukan itu. Mereka kakek nenekku. Kakekku orang yang agak dingin dan tertutup yang hanya memperhatikan istrinya. Jadi aku bertanya kepada nenek apa rahasia dari keberhasilan hubungan mereka. Pertama, bersyukurlah atas pasanganmu dan jangan anggap cinta sebagai hal remeh. Kedua, kenali dia lebih baik daripada kamu mengenal dirimu sendiri. Ketiga, belajarlah untuk memaafkan dan meminta maaf. Hanya itu tidak terlalu membantu. Hubungan kami berada dalam situasi hidup dan mati, dan aku benar-benar harus melakukan sesuatu. Saat itu juga, seseorang muncul di dapur, dan aku tak percaya itu. Kakakku Mindy, sudah lama sekali aku tidak melihatnya sejak dia pindah dengan ayah. Aku menjelaskan ketakutanku pada Mindy, dan dia tampaknya mengerti mengapa aku begitu khawatir. Jangan khawatir Chloe, aku akan tinggal di sini sementara waktu, jadi aku bisa bantu kalian mengatasi kutukan ini dan menyalakan kembali gairah kalian. Pertama-tama, karena Mike adalah kutu buku paling akut yang aku tahu, kamu harus tampil lebih akademis. Mengikuti saran Mindy, aku memberi sentuhan estetika akademis pada diriku, lalu pergi menemui Mike di taman hiburan. Oh, lihat, itu dia. Hah, Chloe? Kamu terlihat berbeda. Sejak kapan kamu memakai kacamata? Aku selalu memakainya, Mike. Kamu pasti tidak memperhatikan. Aku begadang semalaman untuk menonton film dokumenter fisika. Sekarang saatnya membuat Mike terkesan dengan pengetahuanku soal bagaimana air mancur bekerja tanpa listrik dan hanya mengandalkan gravitasi. Bagaimana lemak di es krim mempengaruhi titik beku dan aku bisa merasakan tetesan lemaknya. Dan bagaimana gaya gravitasi dan inersia diperhitungkan saat para ahli mekanik membuat wahana kereta luncur untuk mendapatkan sensasi. Tapi dia sama sekali tak terkesan.
Chloe, kamu tidak seperti dirimu hari ini. Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak baik-baik saja. Aku sudah menggoyangkan kakiku padamu dari tadi, tapi kamu tidak pernah memperhatikan tali sepatuku yang terlepas. Kamu tidak membiarkanku mencoba es krimmu dulu seperti yang selalu kamu lakukan, dan kamu tidak memperhatikan usaha yang kulakukan untuk mempelajari semua hal ilmiah untukmu. Maafkan aku kepikiran proyek besar ini dan... Mike Jenkins, kamu sudah berubah. Mike yang aku kenal dan cintai itu sangat perhatian dan tidak akan membiarkanku berjalan-jalan dengan tali sepatu yang tidak terikat. Kamu tidak mencintaiku lagi. Semuanya terlalu berat untukku, jadi aku buru-buru pergi. Ya, secepat mungkin dengan tali sepatuku yang terurai. Sesampainya di rumah, aku langsung menelpon Mindy dan menceritakan semuanya. Aku sangat beruntung memiliki kakak perempuanku. Ya ampun, dia ngapain? Sepertinya dia sudah tidak peduli denganmu lagi. Menurutmu begitu? Mungkin dia cuma... Tidak, jika dia peduli dia pasti akan mengejarmu. Sebaliknya dia membiarkanmu berjalan dengan sepatu yang berbahaya. Mindy benar, Mike jadi dingin padaku. Kutukan 3 tahun ini nyata, sekarang apa yang harus kulakukan? Cuma ada satu cara, kamu harus mengujinya. Aku sudah duduk di sini selama 1 jam dan Mike belum. Itu dia. Ini idenya Mindy, pura-pura ada kerusakan mobil dan menelpon Mike untuk meminta bantuan. Wow, kamu hebat banget. Aku bakal masih terdampar di sini sendirian tanpa kamu. Kamu bisa saja minta tolong orang lain atau telepon bengkel. Bahkan tak ada yang salah dengan... Tidak masalah. Tapi kamu pacarku. Ya, pacarmu yang sangat sibuk dan tinggal di daerah lain. Ngomong-ngomong, aku harus buru-buru dan kita harus menunda jadwal minggu depan. Aku punya banyak pekerjaan. Lalu Mike pergi, membuatku makin takut kehilangannya daripada sebelumnya. Seolah dia baru saja pergi, lingkungan barunya mengubahnya lebih dari yang aku kira. Chloe, kamu harus menyusup ke kamarnya sekarang sebelum kamu kehilangan dia selamanya. Jadi aku menyelinap masuk ke kamar asrama Mike dan mengubahnya dari kutu buku menjadi romantis. Aku mendengar langkah kaki. Lebih baik sembunyi, aku tak sabar menunggu dia melihatnya. Ada Mike tapi, siapa yang bersamanya? Oh wow, romantis sekali. Lalu orang itu mulai melepas pakaiannya. Aku melompat keluar dari lemari siap untuk menjegal pencuri pacar ini ke tanah. Tapi tunggu dulu, itu sebenarnya seorang pria, teman sekamar Mike, Gus. Chloe, apa yang kamu lakukan di sini? Maafkan aku cuma mau memberi kejutan untukmu dan mengajakmu kencan denganku hari ini, besok kapanpun kamu senggang. Sudah kubilang aku sibuk minggu ini. Akan ada inspeksi besok. Jadi, maksudmu aku mengganggumu? Kamu tidak butuh aku lagi? Ini, kamu bisa pakai ID-ku dan pergi dengan baik ke tempat inspeksi. Jadikan itu kencan yang seru. Kamu baik sekali. Terima kasih banyak. Dengan satu atau lain cara, misi penyusupanku berhasil. Keesokan harinya aku datang ke area teknis bersama Mike dan hanya menempel padanya. Tidak tahu apa yang seharusnya aku lakukan. Chloe, jangan sentuh apapun, oke? Mike, kamu di sini. Kamu harus kemari dan melihatnya. Dia menyeretnya pergi dan apakah dia baru saja menyeringai padaku? Benar-benar cewek caper. Dia jelas-jelas mencoba memisahkan kami. Tidak mungkin aku membiarkannya lolos begitu saja. Aku akan menunjukkan kepada mereka semua kalau aku pantas bersamanya. Sementara Liana berjalan-jalan sendirian dengan headset VR, aku datang untuk menyuruhnya menjauhkan tangannya dari pacarku. Oh, di sini rupanya. Menjauhlah dari Mike. Kamu tahu kalau dia punya pacar? Kamu cuma cewek manja yang bodoh dan dia terlalu sopan untuk memutuskanmu. Aku gadis yang sempurna untuknya, bukan kamu. Aku penyiar radio paling berpengaruh di media sosial dan orang ketiga sepertimu menyebutku bodoh? Aku akan memastikan semua orang tahu betapa buruknya dirimu. Benarkah? Aku takut banget. Kayak aku bakal takut saja sama cewek-cewek penggosip yang menyedihkan itu. Beraninya dia. Aku mendorongnya dan tiba-tiba, bruk, headsetnya pecah berkeping-keping di lantai. Oh tidak, Mike sudah bilang padaku tidak menyentuh apapun. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang terjadi? Maafkan aku, Chloe. Aku tahu kamu tidak nyaman dengan semua ini. Tapi aku rekan setim Mike dan kami harus sering berinteraksi. Tidak ada yang terjadi di antara kami. Kamu terlalu berlebihan. Lalu dia berlari sambil menangis seolah-olah dia tidak bersalah. Dia bohong. Aku tidak bilang begitu. Dia bilang dia ingin. Chloe, cukup. Aku terlalu sibuk untuk mengkhawatirkan kekacauan yang akan kau buat selanjutnya. Aku pikir kita harus putus. Dia mengambil ID pas dariku, membuatku merasa seluruh duniaku runtuh. Setelah menangis sejadi-jadinya, aku memutuskan untuk memperbaiki keadaan. Aku membuang egoku dan mengiriminya pesan lebih dulu. Tetapi sebelum aku menekan tombol kirim, aku menerima pesan dari Mike, yang bilang dia minta maaf dan kami akan melakukan perjalanan untuk merayakan hari jadi kami yang ketiga. Ini berarti hubungan kami belum berakhir dan kutukan itu tidak benar. Oh, aku harus memikirkan pakaian apa yang harus kubawa. Aku sudah mengemas semuanya dan siap untuk liburan kami yang tak terlupakan. Ini akan menjadi sangat romantis. Namun, tiba-tiba, Liana bergegas menghampiri kami dan memeluk Mike. Anjing peliharaanku, Nova, dia mati. Aku tak bisa sendirian sekarang. Aku lebih baik mati. Si pembohong pengganggu pesta. Kasihan Mike tidak tahu harus berkata apa, jadi dia langsung melompat ke kursi belakang tanpa seizinku. Tidak masalah, semakin banyak semakin meriah.
Aku akan mengajak kakakku untuk bergabung dengan kita juga. Mindy terbukti sangat berguna, selalu menyela setiap kali Liana mendekati Mike. Tapi Liana semakin lama semakin tidak tahu malu. Dia menempelkan diri pada Mike dan berani-beraninya berbaring di sampingnya. Seolah aku tidak terlihat dan bahkan memakan es krimnya. Lebih parah lagi, pacarku yang tidak tahu apa-apa itu tidak terlihat terganggu sama sekali. Dia lebih licik dari yang kukira. Kamu harus meningkatkan usahamu. Malam itu sungguh indah, tapi si orang ketiga Liana mengerubungi Mike seperti nyamuk. Kemudian dia berbicara tentang hal-hal fisika dan sekarang Mike begitu asyik dengan pembicaraan mereka sehingga aku mungkin seakan sudah menghilang. Bagaimana aku bisa membuat Liana melihat bahwa Mike mencintaiku, bukan dia? Ya, aku tidak yakin apakah dia masih mencintaiku. Chloe, kamu sangat butuh perhatian. Kamu rela menyakiti dirimu sendiri. Dia sudah terluka karenamu. Ini adalah perayaan 3 tahun yang istimewa dan kamu mengundang dirimu sendiri seperti yang selalu kamu lakukan. Aku yakin kamu bahkan tak punya anjing. Aku mengalihkan pandangan dari Liana yang pura-pura menangis ke Mike yang tampak bingung. Chloe, apa yang kamu coba lakukan? Aku khawatir kamu sudah tidak tertarik padaku karena kita sudah 3 tahun bersama. Kita punya ketertarikan yang berbeda dan aku tidak bisa merasa baik-baik saja dengan hubungan kita. Kalau kamu terus bersikap seperti ini, ya, aku tidak tahu. Aku juga sudah memikirkan masa depan kita dan aku memutuskan sudah saatnya bagi kita untuk... Oh, tidak. Ini tidak akan terjadi. Sepertinya aku hamil. Kami kembali 2 hari yang lalu dan Mike masih belum menghubungiku. Kutukan ini telah menangkapku dan aku kehilangan dia untuk selamanya. Aku hanya berharap aku tidak berbohong tentang bayi itu, maka mungkin perpisahan kami tidak akan begitu canggung. Ini membuatku ingin terapi belanja. Aku keluar rumah dan melihat Mike dengan sebuah koper besar. Chloe, aku telah meninggalkan proyek dan putus kuliah. Aku akan merawatmu, kalian berdua. Mike bergegas di sekitar rumah untuk membuat lebih mudah bagi wanita hamil. Dia membuang semua makanan cepat saji, kopi, dan bahkan mayones. Selain itu, sepatu hak tinggiku dikemas, dan Mozart diputar di seluruh rumah. Rupanya itu akan membuat si bayi jadi jenius. Kami akan memiliki kehidupan keluarga yang sempurna dan bahagia. Tapi ketika aku pergi ke kamar untuk mengambil laptopku untuk acara radio berikutnya, aku tidak dapat menemukannya dimanapun. Aku bertanya pada Mike dan dia berkata, aku sudah mengemasnya dengan high heel, riasan, buku-buku, dan menaruh semuanya di tempat penyimpanan. Kamu tidak perlu gangguan apapun, hanya aku, kamu, dan si bayi mulai sekarang. Tidak ada lagi radio, belajar, atau teman. Kita bisa punya banyak anak dan menua di rumah ini. Apa? Ini bukan yang kuinginkan. Tak satu pun dari kita harus menjalani hidup yang membosankan, tidak memuaskan, atau menyerah pada impian kita, kan? Aku mungkin tak punya laptop, tapi aku masih punya ponsel. Selamat datang kembali. Topik hari ini adalah temanku, Sally, lagi. Dia berbohong tentang kehamilannya agar pacarnya tidak meninggalkannya. Haruskah dia terus berbohong atau bilang yang sebenarnya? Kali ini Twinkle Star muncul lagi. Aku tahu dia selalu menjadi gadis pemberani yang tidak takut mengakui kesalahannya dan memperbaikinya. Dia harus memberitahu pacarnya yang sebenarnya dan menjelaskan betapa dia mencintainya. Hah? Terdengar sangat spesifik. Siapa orang ini? Sebenarnya Bubble Buzz, kita saling kenal. Sebelum aku bisa bertanya hal lain lagi, Twinkle Star meninggalkan obrolan. Siapapun itu, aku pikir ia benar. Jadi aku turun ke bawah untuk bicara dengan Mike. Hanya saja dia tidak ada di sana, malah Mindy muncul entah dari mana, sambil memegang alat tes kehamilan dan sebotol cola. Aku hanya perlu mencelupkannya ke sini dan tanda positif akan muncul dengan jelas. Kalau Mike meragukan bayinya. Tidak perlu, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kamu yakin? Bagaimana jika Mike marah? Aku berhenti dan berpikir, tidak, seseram apapun itu, aku tidak bisa melanjutkan ini lagi. Aku ingin menjaga Mike dengan mengatakan yang sebenarnya. Di mana dia? Dia pasti ada di sekitar sini. Liana? Mengapa dia di sini dengan Mike? Mike, aku minta maaf, tapi Chloe tidak hamil. Dia mengaku di acara radionya. Kamu pantas bersama seseorang yang tidak akan membuat kebohongan seburuk itu. Seseorang sepertiku. Oh tidak, aku kehilangan kesempatan untuk memberitahunya secara langsung. Sekarang Mike tidak akan pernah bicara padaku lagi. Chloe, tunggu. Aku tidak bisa berbalik dan menghadapi kekecewaan di matanya. Aku tidak bisa menyalahkan siapapun, orang ketiga atau kutukan apapun yang menghancurkan hubunganku. Hai semuanya, aku tahu ini acara yang tidak terjadwal, tapi aku ingin bicara dengan kalian semua, gadis yang aku bicarakan kemarin, Sally. Iya, itu aku. Aku berpura-pura hamil untuk mempertahankan hubunganku, tapi pacarku sekarang membenciku. Aku sangat ketakutan dengan kutukan 3 tahun ini, sehingga aku menjadi monster pencemburu. Mike bahkan putus kuliah karena aku. Aku sangat egois karena mengharapkan dia menghabiskan setiap menit harinya bersamaku. Dia juga butuh hidupnya sendiri, kami berdua butuh. Waktu terpisah itulah yang membuat waktu bersama jadi lebih menyenangkan. Dan cinta kita jadi lebih bergairah. Sekarang kami sudah putus dan itu semua salahku. Aku berhenti untuk menarik nafas. Siapa yang bilang aku ingin putus? Bukankah kamu bilang kamu sudah memikirkan masa depan kita baik-baik dan membuat keputusan? Kamu tahu, setelah semua tingkah konyolmu, termasuk berpura-pura hamil, aku masih sangat mencintaimu. Jadi keputusan yang kuambil adalah Chloe Ruth Evanson.
Kamu gila, aneh, dan cuma satu-satunya. Aku tidak tahan memikirkan hidupku tanpamu. Maukah kamu menikah denganku? Ya, tapi Mike, setelah pertunangan kita, kamu harus melanjutkan studi, proyek, magang, dan apapun itu. Kamu tidak harus selalu berada di sisiku setiap saat. Apa? Aku pikir kamu akan menyukainya. Kita bisa bersama sepanjang hari dan punya bayi-bayi yang cukup untuk membuat sebuah tim sepak bola, kan? Tenang, aku cuma bercanda. Aku tahu kamu bohong soal bayi itu sejak awal. Kakekmu yang memberitahuku. Ternyata Twinkle Star tidak lain adalah kakekku yang melihat bahwa aku butuh bimbingan dan mencoba memberikan nasihat yang objektif. Mike hanya mengikuti kebohongan itu untuk menggodaku. Siapa sangka pacarku yang kutu buku bisa main-main begitu? Atau haruskah kukatakan tunanganku? Aku dan Austin hampir saja menjatuhkan kekuasaan penyelundup boneka Roblox palsu ini. Ketika pemimpin geng tiba-tiba jadi waspada dan memerintahkan anggotanya untuk mengunci kami. Pablo, kau salah paham. Kami di sini membuat kesepakatan bisnis. Jangan menipuku dasar tikus kecil yang licik. Kau kira kau bisa menangkapku? Aku ini tak terlihat. Wahahaha. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Pizzanya sudah datang, silakan ambil pesananmu. Apa ada di antara kalian yang memesan pizza? Maaf bos, itu saya. Saya kelaparan. Saya mohon boleh saya makan cepat sebelum mengeksekusi ular-ular ini? Sana buka pintu, kau dungu. Kalian, tangan di atas kepala. Pablo lalu sembunyi di balik pintu saat pintunya dibuka dan yang berdiri di sana adalah Jane. Hai, waktunya makan siang. Jane lalu menarik roknya ke atas perlahan, memperlihatkan stokingnya. Sementara para geng itu kebingungan, Austin dengan cepat menahan anggota geng itu sementara Jane membanting pintu ke arah Pablo. Sementara aku, kuinjak kaki orang itu, menyikut wajahnya, dan menjatuhkannya ke tanah. Phew, hidup yang mulia Ratu Jane. Hai, namaku Naomi, seorang agen khusus dan ini adalah partnerku, Austin dan Jane. Dengan Agustin sebagai pemimpin, kami bertiga berhasil pecahkan kasus tersulit, termasuk yang satu ini. Agustin adalah agen senior yang sangat kuhormati, sementara Jane sebenarnya adik tiriku yang mengesalkan garis miring partnerku. Giliranmu menulis laporan kasus Pablo, jangan paksakan padaku. Kenapa kau selalu coba menghindari tugas? Sama seperti kau juga membuatku melakukan semua cuci piring di rumah sepanjang waktu. Tim, kita mendapat kasus baru. Amy, murid dengan nilai A. Perwakilan sekolah Lawrence High untuk acara Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan datang. Menghilang sejak hari Senin, permintaan mendesak dari orang tua dan sekolah untuk membawa subjek pulang dengan selamat. Tersangka nomor 1, Shirley. Pesaing langsung untuk gelar perwakilan sekolah. Gadis jahat yang menyamar. Jadi, mulai besok kita akan jadi murid di Lawrence High untuk menyelidikinya. Bolehkah aku bergabung grup gadis dan berteman dengan Shirley? Tak ada yang lebih mudah dalam berbagi gosip daripada berbau dengan para cewek penggosip. Oke, tapi kita juga punya Diane, saudara tiri Amy yang pendiam dan pemalu. Orang tuanya panik dan juga meminta dia untuk diawasi 24 jam seminggu. Jen, bagaimana menurutmu? Aku bisa dekati Diane dan mengawasinya? Bagus. Ingat tim, jangan bertindak sendiri dalam kondisi apapun. Sekolah Lawrence High, aku datang. Di hari pertama sekolah, dengan penyamaran sempurnaku, dengan percaya diri aku melangkah menuju ruang kelas. Penyamaran cewek jahatku ini dengan cepat menarik perhatian semua orang, termasuk cowok yang satu ini. Hei cantik, biar ku ajak kau berkeliling dan kau bisa tunjukkan padaku jalan menuju hatimu. Marco, jago olahraga di Lawrence High dengan daftar mantan pacar yang sangat panjang. Sementara, Augustine juga mengambil sebagian besar hati para gadis, termasuk Shirley, targetku. Jadi, dengan sengaja aku berjalan melewatinya, memamerkan tas Hermes 3M-ku, dan... Hei kau! Yes, ambil umpannya, ikan. Kau sepertinya punya gaya berpakaian yang bagus. Mau gabung grup kami? Tentu, aku Naomi. Tak lama, Jen lewat, tentunya dengan samaran cewek kutu buku pemalu. Tunggu sebentar anak baru, apa kau pinjam pakaian nenekmu untuk sekolah? Iya kan Naomi? Kurasa begitu. Oh, itu juga membuat mataku sakit. Demi Tuhan, siapa yang pakai warna pastel di tahun 2023? Shirley dan rombongannya terkekeh-kekeh sementara Jen menatapku dengan tatapan sinis lalu bergegas pergi. Oh, tolonglah, dia tak harus tersinggung. Seharusnya justru dia berterima kasih padaku karena sekarang dia bisa dengan wajar berteman dengan Diane juga. Sejak itu, aku mulai nongkrong dengan Shirley dan teman-temannya. Mereka suka sekali bergosip yang memang tak ada gunanya. Sampai topik tentang Amy muncul. Apa kalian lihat Amy akhir-akhir ini? Amy? Amy siapa? Amy Hayward, anak yang bersaing denganmu mewakili sekolah. Oh, kontes bodoh itu. Sebenarnya aku tak peduli soal itu. Syukurlah itu sudah berakhir. Aku hanya ikut karena ayahku terus memaksa. Shirley bahkan tak ingat Amy dan juga tak ingin berkompetisi dengannya. Dan sekarang aku tahu, terkadang dia cerewet, tapi sebenarnya cukup berterus terang. Firasatku mengatakan itu bukan dia. Jadi kusampaikan pendapatku mengenai kasus ini di rapat berikutnya. Aku cukup yakin Shirley bersih.
Apa? Apa kau bahkan berpikir sebelum bicara? Dia tersangka utama. Ditambah dari apa yang Dayan katakan padaku, dia selalu mengganggu siswa lainnya. Iya, tapi itu bukan berarti dia punya niat buruk terhadap Amy. Kau harus berhenti menilai orang terlalu cepat. Permisi? Bagaimana kalau kau berhenti memihak setan-setan itu? Atau kau rasa sulit karena kau juga salah satunya? Cukup. Untuk saat ini, mari kita tunda dulu asumsimu. Kita butuh lebih banyak petunjuk sebelum bertindak apapun. Sial, andai saja aku punya bukti yang kuat. Jen selalu saja menghambat investigasi. Jadi di hari berikutnya, aku pergi mencari Dayan sendiri untuk bertanya lebih jauh tentang Amy. Tapi Marco menghentikanku dengan seikat mawar. Mawar itu merah dan violet itu biru. Gula itu manis dan begitu juga kamu. Jadilah pacarku, kau mau? Aku masih memikirkan ini saat Austin datang dari kejauhan dan langsung menuju ke mawar itu. Ups, maaf, aku pakai kacamata hitam. Marco terlihat seperti gunung yang akan meletus sementara Shirley memekik dengan suara yang menggetarkan. Oh, tubuh itu dan keindahan itu. Oh, Tuhan yang agung, tolong ampuni aku. Selama waktu baca bebas, Marco dan pasukannya datang berbaris mendatangi Austin untuk mengajak berkelahi. Tapi Augustin benar-benar mengacuhkan Marco yang makin membuatnya murka. Hei, kau, putar kepala kelapamu dan beranilah menghadapiku. Augustin dengan tenang berdiri, mengembalikan bukunya seolah Marco itu tak terlihat dan datang mengajakku untuk makan siang dengannya. Dia menarikku keluar dari sana, meninggalkan Marco di belakang mendengus seperti babi gila. Rasanya menyenangkan menjalani kehidupan siswa dan mendapati para cowok mengejarmu. Jauhi para remaja laki-laki itu untukku ya. Aku tak paham kenapa. Jangan sampai identitasmu terungkap. Jangan khawatir, dan Marco itu anak kecil, bukan tipeku. Ngomong-ngomong, apakah kau juga ingin merasakan pengalaman tergila-gila yang menggetarkan hati? Kurasa Shirley mengincarmu. Raut di wajahnya sungguh tak ternilai. Siapa sangka kalau agen karismatik ini sebenarnya alergi pada para gadis. Selama olahraga, kulihat Shirley sengaja terpeleset dan jatuh ke arah Agustin, tapi akhirnya berakhir di lantai. Agustin lalu lari menghampiriku untuk minta bantuan saat Marco menghadangnya di tengah jalan. Dia masih menyimpan dendam pada Agustin. Marco mengumumkan perang dodgeball. Oh, anak laki-laki itu tak tahu apa yang dia lakukan. Agustin itu agen terbaik kami. Dia menghindari setiap peluru yang diarahkan padanya, apalagi bola merah biasa ini. Sebagai balasannya, Agustin memberi Marco pukulan yang menjatuhkannya ke tanah. Beruntung baginya, Dayan ada di dekatnya dan cukup baik hati untuk membantunya. Tetap saja, Marco tersenyum lebar saat melihatku dan menghampiriku untuk memberiku secari kertas. Maukah kau keluar denganku? Dasar pecundang, dia pasti sudah menaruh hati padamu, Naomi. Rumor mengatakan kalau dia mengajak Amy keluar tapi kemudian dia menghilang. Mungkin gadis malang itu tak bisa menghadapinya. Marco bertemu dengan Amy sebelum dia menghilang. Oh, sekarang dia adalah tersangka utama kami, bukan Shirley. Dengan bersemangat aku melapor Austin soal Marco. Aku punya firasat Marco tahu sesuatu mengenai kasus itu yang mungkin membawa kita ke Amy. Kurasa aku bisa pura-pura kencan dengannya. Itu terlalu berbahaya. Bagaimana kalau dia di belakang ini semua? Kau mungkin akan dapat masalah, Naomi. Tak masalah, dia sepertinya sangat tertarik denganku. Dia meminta Amy keluar dan dia menghilang tepat setelahnya. Siapa tahu apa yang bisa terjadi padamu. Tapi dia satu-satunya petunjuk yang kita punya sekarang. Shirley sudah tak masuk hitungan dan aku tahu bagaimana melindungi diriku sendiri. Kumohon. Dan ya, waktunya sudah tiba untuk mengakhiri kasus ini. Selama kencan, Marco sangat perhatian, tapi aku sangat ingin tahu apa yang terjadi pada Amy di hari itu. Jadi, ku dengar kau dan Amy berhubungan sebelumnya. Tidak, kami tak pernah bersama. Bagaimana bisa kau sangat sempurna? Apa kau ini malaikat? Ku dengar sebaliknya, rumor mengatakan kalau kau bahkan pergi keluar dengannya. Mari fokus saja pada kita, bukan begitu? Tapi aku juga ingin tahu lebih banyak tentangmu. Baiklah, kalau kau ngotot ingin tahu. Aku memang mengajaknya keluar, tapi aku tak pernah melihatnya hari itu. Adiknya malah muncul, duduk di meja yang kami pesan dan mengatakan sesuatu kalau Amy tak akan ada untuk sementara waktu. Kukira mereka ingin main-main denganku, jadi aku pergi saja. Dayan tahu Amy akan menghilang bahkan sebelum dia raib? Apa Dayan ada hubungannya dengan hal ini? Dia mungkin merupakan bagian yang sangat penting yang kami abaikan sejak awal. Aku ke kantor dan melihat Augustin gelisah. Apa kau baik-baik saja? Apa Marco lakukan sesuatu padamu? Aku tak apa. Dan aku punya berita terbesar. Aku lalu cerita ke Augustin dan Jen semuanya dan menyatakan keraguanku terhadap Dayan. Kenapa Dayan? Dia hanyalah korban yang rentan dan selalu diganggu sepanjang waktu. Dan kau tahu oleh siapa? Shirley. Dia mungkin terlihat rentan, tapi siapa yang tahu seperti apa dia di dalamnya? Dan kau ingat bagaimana dia datang untuk membantu Marco berdiri waktu itu? Sekarang setelah kupikirkan itu, dia sangat mencemaskannya. Dia jelas suka dengan Marco. Ada kemungkinan dia bisa jadi cemburu dengan saudaranya. Hentikan. Tak semua orang itu pencemburu sepertimu. Apa? Tim, ini tak ada gunanya. Untuk saat ini, kita sepakat untuk menjaga Dayan tetap dekat. Sekali lagi, tak seorang pun beraksi sendiri. Pencemburu? Lihat saja ku selesaikan kasus ini sebelum dirimu, Jen.
Keesokan paginya, kulihat Diane diam-diam melihat Marco bermain basket. Aku bersumpah Diane pastinya tertarik dengannya dan terlibat dalam hilangnya adiknya. Tapi Agustin tak akan izinkan aku lakukan apapun. Itu membuatku tak punya pilihan lain, yaitu tetap memperhatikan kegiatan Diane. Memang dia bertingkah sangat aneh akhir-akhir ini. Dia menerima telepon secara rutin dan keluar kelas hanya untuk kembali dengan wajah penuh masalah. Kuputuskan untuk membuntutinya sore itu. Dia tampak sangat mencurigakan dan terus berbalik ke belakang untuk memeriksa apakah ada yang mengikutinya. Dia jelas menyembunyikan sesuatu. Kami berjalan cukup lama, melewati area ladang yang luas dan terbengkalai, hingga akhirnya dia berhenti di depan rumah kumuh. Ini jelas bukan bangunan untuk tempat tinggal. Seluruh tempat itu terlihat berantakan sekali dan bahkan ada jebakan di mana-mana. Syukurnya sudah kudapatkan sebuah pelatihan di akademi dulu untuk mengenali jebakan-jebakan mematikan ini. Tiba-tiba, kulihat bayangan yang berkelebat berlari tepat di seberang ruangan. Dengan cepat kuikuti lalu kulihat ada pintu mengarah ke rubanah yang gelap. Diane atau siapapun yang berada di sini tak akan begitu mudah untuk ditangani. Oh tidak, ini jebakan. Jika kau berani bergerak sedikit pun, tamat kau. Sekarang beritahu aku siapa kau. Apa kau dari diksi mafia yang coba balas dendam padaku? Mafia? Tidak, Anda salah paham. Saya datang untuk periksa saluran listrik bangunan ini. Tolong sabar dulu. Dia bohong lagi, Tuan Gordon. Aku tahu dia rencanakan sesuatu yang tak baik. Bicara sekarang jika kau ingin tetap utuh. Oh, tidak. Seharusnya aku dengarkan Agustin dan tak biarkan adrenalin bodohku mengambil alih. Apa ini akhir dari misiku? Akhir dari hidupku? Tiba-tiba terdapat suara dentuman keras. FBI, jangan kau berani menyentuhnya. Itu Agustin. FBI? Apa? Tidak, apa yang terjadi? Kau bukan bagian dari geng itu? Jen juga ada di sana untukku, dengan cepat mengambil remote bom dan mematikannya. Bom palsu? Apa kau bercanda? Dengan cepat aku keluar dari jebakan dengan selamat. Agen khusus Naomi Cooper, di mana kau sembunyikan Amy? Tidak, kalian salah paham. Tuan Gordon adalah ayah kandung Amy. Bagaimana mungkin dia menyakitinya? Aku menatap Agustin dan Jen, yang sama terkejutnya denganku. Tuan Gordon dulunya bekerja untuk geng itu, tapi dia telah mengubah hidupnya. Itulah kenapa dia kira kau dari geng lamanya yang datang padanya untuk balas dendam. Belum lama ini ia mengidap penyakit serius yang membutuhkan transplantasi ginjal. Dan Amy satu-satunya kerabat yang dia punya. Kau memberitahuku kalau Amy setuju untuk memberinya ginjal? Lalu kenapa di sini dalam kegelapan? Kenapa sembunyi? Karena ibu Amy membenciku dan melarangnya menemuiku, apalagi memberikanku ginjal yang utuh. Tapi Amy adalah putriku yang berhati emas. Meskipun aku tak ingin, dia memaksa memberiku ginjalnya supaya aku bisa tetap hidup. Jika ibu tahu soal ini, ia tak akan pernah setuju. Itulah kenapa Amy harus melarikan diri untuk jalani transplantasi dengan Tuan Gordon. Di mana dia sekarang? Beristirahat di ruangan itu. Jangan khawatir, Tuan Gordon telah merawatnya dengan baik. Sementara aku bawakan makanan dan kebutuhan lain. Dengan cepat ku tendang pintu dan melihat Amy terbaring di tempat tidur. Keributan apa itu, Diane? Apa kau membawakan ayah labu? Aku, Agustin, dan Jen melihatnya sekarang. Kita semua salah selama ini. Hari berikutnya kami pergi mencari ibu Amy dan berbicara dengannya. Awalnya dia terkejut, tapi setelah mengetahui semuanya, dia sadar betapa salahnya memisahkan ayah dengan putrinya. Dia sangat tersentuh dengan hati putrinya yang mulia dan setuju mengizinkan Amy datang mengunjungi Tuan Gordon mulai sekarang. Melihat kakak adik itu, membuatku memikirkan saudaraku sendiri. Aku minta maaf. Kami saling berpelukan erat, pada akhirnya kami juga bersaudara. Ya, kasus ditutup. Mari kita adakan perayaan yang meriah, bagaimana? Aku sebenarnya ada kencan sekarang, kenapa tak kau ajak Naomi denganmu? Kemudian dia meninggalkan kami di sana. Jen yang jahil. Aku sangat lega kau baik-baik saja, Naomi. Karena jika terjadi apa-apa denganmu. Ya, Agustin? Jika terjadi apa-apa, aku rela mati untukmu.